Shalom teman-teman semua. Shalom, shalom. Shalom ya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar Sekolah Sabat. Triwulan kedua ya, triwulan baru nih. Triwulan kedua, temanya bagus sekali. Pertentangan besar. Oh, gue gini tapi karena virtual background jadi gak kelihatan. Nah, Oh ya, itu aku aja. Nah, kelihatan. Oh, kok baru nggak kelihatan. kok nggak mirror di punyamu? Oh gitu ya. Ya, karena di turn off apa namanya? Mirrornya. Iya, punyaku mirror ya. Iya, jadi pertentangan besar oleh Mark Finley. Bagus sekali pelajarannya. eh Bahkan pelajaran pertama sudah sangat menarik ya, sangat menarik, Hmm. pemantik. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen boleh pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu. Engkau izinkan kami untuk belajar lagi dari Alkitab. Kali ini tentang pertentangan besar. Tentulah kami dapat untuk mengerti apa yang kami pelajari, untuk mengerti juga penjelasan dari buku Sekolah Sabat, dan agar kami dapat berdiskusi dengan hikmat dan pengertian, sehingga semuanya menjadi pujian bagi nama-Mu. Biarlah pelajaran ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, pengharapan bagi kami, dan menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa melalui nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, Amin. oke. Iya. Judul pelajaran kita Perang di Balik Semua Perang ya. Ini keren ya. Hmm. Perang di Balik Semua Perang. Teman-teman, sebelum nanti kita masuk ke ayat pendahuluan, tapi ada satu poin ya. Dan bahkan di pengantarnya juga Mark Finley sudah mengatakan, dan sebenarnya kalau saudara baca judul sekolah sahabatnya ya sudah tahu ya bahwa sebenarnya sekolah sahabat kita ini sebenarnya adalah eh, quick review ya dari sejarah dunia, Hmm. sejarah dunia. Nah, Sejarah alam semesta. secara alam semesta, iya, sampai nanti masa kekristenan. Nah, sebenarnya kalau saya lihat akan sangat bagus sekali apabila saudara-saudara punya buku pedoman selain Alkitab tentunya buku pedoman nomor satu, yaitu buku yang kedua yang tidak kalah pentingnya dalam belajar adalah buku Kemenangan Akhir ya, Hmm. buku Kemenangan Akhir oleh Ellen G. White. Karena memang Mark Finley sendiri mengatakan ya, ya memang ini banyak sekali ya kutipan dari Kemenangan Akhir ya. Dan ada bagusnya bab-bab yang disinggung saudara baca secara terpisah ya di luar dari belajar sekolah sahabat. Itu akan memberikan insight yang bagus sekali. Tapi tentu sumber utamanya tetaplah Alkitab ya. Alkitab. Tetaplah Alkitab. Begitu. Oke, kita masuk di pelajaran pertama, triwulan kedua, perang di balik semua perang. Materi ini akan membahas tentang setan sebenarnya ya. Awal mula dari semua masalah ini, awal Hmm. dari semua peperangan di dunia ini, ternyata ada Iya, perangnya. Ada suatu perang iya, nih. iya. Gitu. Perang paling awal. Iya, perang paling awal. Nah, karena kita tidak ada di perang paling awal itu, makanya ada beberapa ayat nih yang saya rasa bagus ya, walaupun mungkin tidak disinggung di sekolah sahabat ini, tapi ada bagusnya kita melihat ayat ini ya. Ayat pertama adalah di ulangan ya, Mas Rian ya. Ya, Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29 ya. Kita cuma baca aja, kita nggak akan eksegesis. Ya, ulangan Ya. 29 ayat 29. Ya, Mas Rian boleh baca? Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Iya. Jadi yang dibilang di ayat ini adalah ternyata ada loh teman-teman, saudara-saudara, hal-hal yang kita tidak tahu, hal-hal yang tersembunyi. Hmm. Nah, tapi ada hal-hal yang ditunjukkan kepada kita. Nah, hal-hal yang ditunjukkan kepada kita inilah, yang diilhamkan inilah yang harus kita pelajari secara Hmm. serius. Jadi artinya, apabila ada pertanyaan yang udah kita cari setengah mati tapi tidak tahu, ya mungkin kita belum dapat jawabannya, atau memang bukan untuk kita jawabannya. Begitu. Iya, iya, Itu mindsetnya ya. Lalu ayat kedua ya, untuk mindset yang sama ya, saya ambil dari Ayub ya. Ayub 2. Oh bukan, Ayub 32 mungkin ya bagusnya. Ntar, 32 atau 31, Bil? 31 kayaknya. Ehm, Ntar aku lupa di mana. Oh, bukan lah. 31 ini mereka masih ini. 38. Hmm.
38. Nah, ini ya, Tiga- 38 ayat 4 ya. ayat 2 sampai 4 lebih 2 lebih sampai 4. lebih ini ya. Oke, aku bacakan ya. Ya, silakan. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ya, jadi pada saat kita mulai meragukan Tuhan atau mempertanyakan kondisi di dunia ini, Tuhan mungkin akan bertanya kepada kita, di mana kamu pada saat saya menciptakan semua ini? Hmm, Jadi mindsetnya adalah kerendahan hati. iya. Ya kita nggak ada di sana ya. Jawabannya itu ya. Ada di perang awal yang kita mau belajar ini, kita nggak ada. Kita nggak ada di sana, makanya kita nggak tahu apa-apa. Iya, Ya, itu ya mindsetnya ya. Kerendahan hati sekali lagi dan belajar secara giat apa yang sudah Tuhan ilhamkan kepada kita. Begitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup sebagai pendahuluan. Kita akan masuk ke pelajaran ini ya. Pelajaran ini membahas tentang perang di balik semua perang, tetapi ada satu tokoh yang sangat menarik, yaitu siapa lagi kalau bukan setan. setan ya. Siapa lagi kalau bukan setan. Nah, sebelum kita ingin tahu ngapain si setan ini, apa yang dilakukannya, kita harus melihat apa yang Alkitab katakan tentang seseorang ini. Gitu ya. Profilnya di Alkitab itu seperti apa. Nah, Mas Jensen, kita mulai dari mana nih? Iya, menarik ya Bill memakai istilah setan ya. Karena biasanya kita pakai istilah Lucifer ya. Nah, itu akan kita bahas dulu. Karena waktu kita belajar pertentangan besar ya, misalkan kita belajar tentang kejatuhan setan, kita biasanya belajar kalau dia ini punya nama. Si Hmm, setan ini punya nama. Nama dia siapa? Lucifer. Nah, itu bisa jadi benar, tapi ada masalah dari istilah itu yang harus kita bahas dulu. Kalau kita udah clear, baru kita bisa sebut dia dengan istilah Lucifer juga nggak apa-apa. Kita buka Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. aku buka bahasa Indonesianya dulu ya. Bahasa Indonesia dulu. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. ayat 12 sampai 14. Oke, sebentar. Aku baca. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Hmm. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, keren ya. Nah, Gemetar gua ini bacain. ini kita apalagi yang sudah Advent dari kecil ya, itu kita Ya. tahu ini ayat berbicara tentang kejatuhan dari setan, gitu kan? Nah, tapi kita coba sekarang baca lebih detail dulu sebelum kita ngambil kesimpulan. Kita baca lebih detail dalam bahasa aslinya. Hmm. Coba kita buka Yesaya 14 dalam bahasa Ibrani, Bil. Eh, ah ya. Oh iya, kamu buka ini ya, buka Septuaginta ya. Oke, tutup dulu nggak apa-apa. Matiin aja lah ya, biar. Oke. Ayat Dua 2. belas. Bentar, ini aja, biar pas. Oke. Ini ya. Oke. Eich nafalta, bagaimana engkau jatuh, Mishamayim dari langit, Heilel ben Syahar. Ya, jadi nama atau gelar dari orang yang jatuh ini disebutnya adalah Heilel ben Syahar. Ben itu kalau kita taunya itu bin itu loh. Hmm. Ya, misalkan saya Yansen, nama bapak saya John, Yansen bin John. Nah, itu kan dari bahasa Arab sebenarnya itu, diserap ke bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani itu seruput dengan bahasa Arab. Jadi Heilel ben Syahar itu artinya adalah Heilel putra Syahar atau Heilel anaknya si Syahar, gitu ya. Nah, inilah yang diterjemahkan oleh TB, terjemahan baru sebagai bintang timur putra fajar, ya kan? Jadi Heilel ini adalah bintang timur diterjemahinya, oke? Syahar diterjemahkan sebagai fajar. Nah, bintang timur ini merujuk kepada apa? Heilel ya dalam bahasa Ibrani merujuk kepada apa? Kalau secara realnya, secara nyatanya, ini adalah sebutan untuk
benda langit yang muncul paling terang pada waktu fajar sebelum pagi. Oke, jadi ada benda langit, dia paling terang pada waktu fajar sebelum pagi, sebelum matahari terbit. Apa itu? Venus, jelas. Venus bukan bintang, kita tahu. Cuman Venus itu disebut sebagai bintang timur karena dia paling terang di fajar sebelum pagi hari, kayak bintang seakan-akan. Ya, itulah Hilal. Hilal ini sebutan untuk Venus. Ya, jadi Hilal bin Syahar, bintang timur putra fajar, merujuk kepada Venus. Oke, jadi orang yang jatuh di ayat ini itu digambarkan seperti Venus. Ya, digambarkan seperti Venus. Artinya gini, dia akan kelihatan terang pada waktu fajar, tapi pada saat pagi mulai muncul dan matahari yang beneran keluar, dia nggak ada apa-apanya. Dia nggak kelihatan lagi. Dia nggak ada terangnya lagi. Ya, Hmm. waktu matahari yang beneran muncul. Seperti itulah kejatuhannya Venus dan seperti itulah kejatuhannya tokoh yang dimaksudkan di ayat ini. Oke. Nah, tapi kita sudah belajar dari dulu bahwa tokoh yang dimaksud ayat ini itu adalah Lucifer. Lucifer. Ya, Hilal bin Syahar itu adalah Lucifer. Nah, dari mana muncul kata Lucifer? Sementara bahasa Ibrani-nya adalah Hilal bin Syahar dan terjemahan baru bahasa Indonesia udah menerjemahkannya dengan tepat loh. Bintang Timur Putra Fajar, Hmm. ya. Hmm. Dari mana kita tahu ada kata Lucifer? Sekarang kita buka satu terjemahan bahasa Inggris yang sangat terkenal, King James Version. Coba ditambahkan, Will. King King, James-nya. King James. King James 1769 aja ya. Ya, taruh di sebelah kirinya NIV. Oke. Nah, wah dia riset lagi ke atas. Iya, kalau nambahin versi kok jadi gitu ya. Ya, bug nih. Ayo step Bible, step up your Ayo, game. Step Bible harus ini ya, Step up apa your game. harus update aplikasinya ya supaya lebih nyaman interface-nya ya. Tapi itu hal lain lah. Tapi ini udah nyaman banget loh dari semua perbandingan. Enak loh. Iya, ini sebenarnya udah cukup bagus ya, tapi masih ada yang bisa ditingkatkan lah. Jelas Ya. lah. Nanti kita email lah pengelolanya. Oke, kita baca ya. Ini versi King James ya. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Nah, King James menyebut Hillel bin Syahar sebagai Lucifer, son of the morning. Dari sinilah populer istilah Lucifer, ya kan? Dan kalau orang itu punya pandangan KJV only, artinya oh hanya King James terjemahan yang terpercaya, orang akan menyangka, lihat bahasa Indonesianya kurang jelas. Bintang Timur Putra Fajar. Siapa Bintang Timur Putra Fajar? Lihat ini, King James-nya lebih jelas. Jelas-jelas bahwa Bintang Timur ini adalah Lucifer. Ya, ya. Nggak seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari bahasa Ibrani-nya, justru terjemahan baru yang lebih tepat. Ya, bahwa Lucifer ini memang adalah Bintang Timur. Putra Fajar gitu ya. Dan kita lihat terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang lain sebentar. Kita misalkan dari NISB dulu ya, NSB. Ini Paling ya. kiri. Iya. Paling kiri, Bill. Ya ini. Oh ya, NSB ya. You, Alkitab. you star of the morning, son of the dawn. Hmm. Ya kan? NSB. Sesuai dengan bahasa Ibrani-nya. Kemudian LEB. Morning star, son of the dawn. Hmm. Sesuai lagi dengan bahasa Ibrani-nya. Ini NIV. NIV. NIV, morning star, son of the dawn. Sesuai lagi dengan bahasa Ibrani-nya. Jadi sebenarnya baik terjemahan bahasa Indonesia TB, NESB bahasa Inggris ya, LEB bahasa Inggris ataupun NIV itu benar-benar ngikutin langsung terjemahan bahasa Ibrani-nya. Heilel, bintang timur, bintang pagi, son of the dawn, Ben Syahar, putra fajar, ya. Kalau ini Lucifer, kita nggak tahu Lucifer dari mana gitu kan, dan putra pagi bukan putra fajar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa King James bisa menerjemahkannya seperti ini? Kita Hmm. harus buka satu terjemahan lagi, ya, dan bukan terjemahan bahasa Inggris tapi terjemahan bahasa Latin. Nah, kita buka Alkitab yang disebut dengan Alkitab Vulgata, Biblia Sacra Vulgata. Ada Bil di Step Bible. Oh, ada ya. Oh, hebat Ada. juga. Iya, jangan underestimate Step Bible loh. Full gate. Ya, tapi yang versi Ya. bukan, itu Oh, Latin. Full Gate yang udah revisi ya, yang paling awal yang Jerome 405. Ini ya. Iya, jadi Full Gate yang paling awal dari abad awal. Taruh di sebelah kirinya Ibrani.
Oke, jadi sedikit Eh, informasi ya bagi teman-teman yang belum tahu ya. Pada abad kelima ada seorang bapak gereja yang namanya adalah Jerome. Oke, Jerome ini menerjemahkan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari bahasa Ibrani dan Yunani ke bahasa Latin. Oke. Nah, terjemahan Jerome inilah, terjemahan bahasa Latin inilah yang pertama kali menerjemahkan Hallel, ya, bintang timur, bintang bintang pagi ya, yang pertama kali menerjemahkan Hallel menjadi Lucifer. Karena dalam bahasa Latin, Lucifer ya, pembawa terang itu arti literalnya ya, Luciferos itu ya. Lucifer itu adalah sebutan untuk Venus dalam bahasa Latin. Gitu. hmm, Jadi Jerome Jerome sendiri waktu pertama kali menerjemahkan Hallel menjadi Lucifer dalam bahasa Latin, itu bukan dalam artian sebagai nama diri, sebagai personal name bukan, tapi tetap aja sebagai gelar, sebagai julukan ya, karena Hallel merujuk kepada Venus dan Lucifer adalah istilah dalam bahasa Latin untuk merujuk pada Venus, maka dia terjemahkan Hallel menjadi Lucifer ya. hmm. Kalau ini sebenarnya kalau kita baca dalam pronunciation klasik Latin tuh bacanya Lucifer ya. Komodo kekidisti de Caelo, Lucifer gitu ya dalam bahasa Latinnya ya. Nah, seiring berjalannya waktu ya, Hillel bin Syahar yang awalnya bukan nama diri, bukan personal name, yang awalnya hanyalah gelar ya, dia ini sebenarnya bukan nama ya, gelar. Dia ini seperti gelar bagi sosok yang jatuh yang ada di ayat ini ya. Yang awalnya adalah gelar, kemudian diterjemahkan menjadi Lucifer, yang Lucifer juga sebenarnya awalnya adalah Gelar semacam juga. gelar juga ya. Lama kelamaan diinterpretasikan menjadi nama diri dari sosok yang jatuh ini. Nah, akhirnya lama kelamaan akhirnya orang, karena orang sudah menganggap Lucifer ini sebagai nama, akhirnya orang berpikir, oh, siapa nama sosok yang jatuh yang ada dalam Yesaya 14 ayat 12? Oh, Lucifer namanya. Padahal bukan, namanya sebenarnya bukan Lucifer. Sebenarnya sosok yang jatuh ini digambarkan seperti bintang timur putra fajar. Bintang timur putra fajar dalam bahasa aslinya Helel bin Syahar. Helel bin Syahar diterjemahkan oleh bahasa Latin Lucifer, diikuti oleh King James. King James terpengaruh dengan terjemahannya Vulgata ya. Jadi Lucifer juga, lama-kelamaan Lucifer jadi dianggap seperti nama. Gitu. Lalu apakah salah kalau kita menyebut sosok yang jatuh ini dengan sebutan Lucifer? Nggak salah. Sama Iya, sekali nggak salah. Kenapa? Karena ini udah jadi istilah yang umum. Ya. Jadi yang harus kita tanamkan adalah Lucifer ini bukan nama itu sebenarnya. Lucifer ini adalah terjemahan dari gelarnya. Oke, Lucifer ini adalah terjemahan bahasa Latin dari gelar sosok yang jatuh ini. Itu yang harus kita tahu. Kita sebut dengan Lucifer nggak masalah. Yang penting kita ingat itu bukan nama. Jadi siapa namanya kalau gitu? Nggak ada. Lah kok nggak ada? Ingat apa tadi prinsipnya? Yang yang diilhamkan tuh bagi kita, yang disembunyikan bagi Tuhan. Jadi yang dikasih tahu ke kita cuman peristiwa kejatuhannya. Namanya enggak. Ada gelar, boleh. Kita sebut dengan gelarnya, boleh. Ya, gelarnya dalam bahasa Latin, dalam terjemahan bahasa Latinnya adalah Lucifer. Ya, sehingga mulai sekarang kita akan tetap sebut dia dengan Lucifer, tapi mindsetnya adalah bukan nama, tapi terjemahan gelarnya. hmm. Oke? Sampai sini ya. Iya, karena tidak jarang ya, saudara Yansen ya, yang takut menyebutkan, wih Lucifer, ngeri sekali namanya. Kayak itu loh, kayak orang nonton Harry Potter terus apa Voldemort. Voldemort, Jangan sebut namanya. don't speak his name. Padahal kita sebenarnya nggak tahu nama dia siapa. Iya, Kita cuma tahu gelarnya, bahkan Lucifer itu aja bukan gelar aslinya, itu terjemahan gelarnya. iya. Gelar aslinya apa? Nggak tahu. Kerub yang berjaga, nggak tahu. Gelar aslinya Hillel bin Syahar. Hmm. Gelar aslinya Hillel bin Syahar tuh gelar aslinya diterjemahkan jadi Lucifer oleh bahasa Latin diikuti oleh KJV. Gitu ya. Oke, Oke. oke, oke. Nah, ini masalah nama. Yang kedua ada masalah lain, Will, yang harus kita bahas. Masalah konteks. Ya, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, konteksnya aslinya secara historis bukan tentang kejatuhan setan, Hmm. ya. Konteks aslinya adalah tentang kejatuhan Raja Babel. Oke, konteks aslinya ini tentang kejatuhan Raja Babel.
Eh, kita baca ayat 3 dan ayat 4-nya. Bahasa Indonesia aja boleh. Ayat berapa? 3 dan 4. 3 dan 4. Bukan kejatuhan Babel ya, Raja Babel. Oh sorry, miss. Ya. Aku baca ya. Hmm. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau mendengar ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Iya. Jadi kalau kita baca dari konteksnya ya, ayat 3 dan 4 ya, ternyata memang Yesaya 14 ini adalah nyanyian ejekan untuk menggambarkan kejatuhannya Raja Babel yang sombong, yang berusaha untuk meninggikan diri seperti Tuhan. Nah, makanya akhirnya belakangan ya banyak para pakar Alkitab, terutama pakar Alkitab yang kritikal ya, yang kritis, menolak penafsiran bahwa Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 itu merujuk pada kejatuhan setan. Mereka menolak itu. Mereka bilang, enggak kok, ini sama sekali enggak berbicara tentang kejatuhan setan. Ini hanya berbicara tentang kejatuhan Raja Babel. Gitu ya. Ya, mungkin bisa dimasukkan contoh pakar yang paling terkenal itu Golden Gay. Goldin, Golden Gay. Wah, nggak kayak gitu ya, bahaya tuh. Nyambung, nyambung. ini Iya, tadi bahaya ya kalau dispasi ya. nggak Tadi bahaya juga gimana? sih, nggak bahaya, nggak Ya, bahaya loh. Pemain NBA ada namanya gay. oh gitu ya. Jadi, seakan-akan dia gay gitu ya. Goldin gay ini ya salah satu. Ya, dia menulis komentari kitab Yesaya ya. Dan komentarnya itu diterbitkan dalam seri ICC ya, International Critical Commentary. Jadi komentar yang sangat kritis gitu ya. Bahkan seringnya itu pakai sudut pandang liberal gitu ya. Teologinya liberal ya. Nah, dia Golden Gay ini menolak bahwa Yesaya 14 ini berbicara tentang kejatuhan setan. Konteks dia bilang pokoknya konteks aslinya tentang kejatuhan Raja Babel. Sama sekali nggak bisa dihubungkan ke kejatuhan setan, dia bilang gitu. Hmm, Ya, dengan begitu sekarang penafsiran kita sebagai orang Advent yang melihat ini sebagai kejatuhan dipertanyakan. setan di-challenge, ditantang. Ya, Ya, dan kita jangan hanya wah udah nggak usah didengerin itu pengajar sesat. Loh, jangan. Ayat 3 dan 4-nya memang bilang ini konteksnya kejatuhan Babel kok. Ya. Jadi kita harus berdialog dengan komentar Golden Gay. Ya, kalaupun Golden Gay salah, salahnya di mana? Ya, jangan hanya langsung tolak. Ya, dan saya sarankan teman-teman baca tulisannya Golden Gay kalau mau belajar Yesaya ya, meskipun teman-teman akan banyak tidak setuju dengan dia ya, ya. tapi bagus harus dibaca karena dia sangat detail dalam menjelaskannya, sangat detail. Ya, sama seperti sekarang kita nggak setuju dengan Golden Gay, tapi tetap kita kutip di Leo. Kenapa? Karena penting untuk berdialog dengan pandangannya ini. Ya, oke. Sebelum kita eksegesis dari ayatnya itu sendiri, saya memulai dengan interpretasi dulu. Hmm, Saya mau bilang gini, pandangan gereja Advent yang memahami Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 sebagai kejatuhan setan itu bukan pertama kali dilakukan oleh gereja Advent. hmm, hmm. Tapi itu adalah pandangan yang memang sudah dilakukan oleh kekristenan sepanjang berabad-abad. Ya, dari Bapak Gereja. Iya, jadi apa gereja Advent itu melanjutkan faithful interpretation dari kekristenan selama berabad-abad. Selama berabad-abad kekristenan memang sudah menafsirkan Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini sebagai kejatuhan setan kok. Gitu ya. Nah, saya mau kutip satu tulisan pakar ya untuk membahas ini. Mungkin bisa dibuka Bill, file PDF yang tadi aku udah kirim. Oh ya, ini. Ya. Jadi ada sebuah disertasi ya, judulnya adalah The Son of the Morning and the Guardian Cherub in the Context of the Controversy Between Good and Evil ya. Kira-kira terjemahan dari judulnya adalah Son of the Morning, bintang pagi, dan Guardian Cherub ya, apa Cherub penjaga dalam konteks eh, pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Ditulis oleh Bertolucci. Ya, jadi ini adalah disertasi doktoralnya dia di Andrews University. Tahun, ntar saya lupa tahun berapa ini. Kalau nggak salah 85 ya, tahun 1985. Jadi saya belum lahir ini waktu disertasi ini ditulis ya.
Mungkin Nah, beberapa dari saudara juga belum lahir. gimana? Mungkin beberapa dari saudara juga belum lahir. Iya, mungkin. Ya, mungkin ada yang udah lahir juga kita nggak tahu ya. Ya, jadi dia benar-benar menjelaskan secara detail eksegesis dari ayat ini bahwa meskipun konteks aslinya ayat ini berbicara tentang kejatuhan Raja Babel, tapi itu juga mengalusi kepada kejatuhan iblis. Itu nanti kita akan bahas. Tapi sebelum dia melakukan eksegesis, dia mau buktikan dulu bahwa gereja Advent itu bukan yang pertama kali melakukan ini loh. Hmm. Ini adalah kesinambungan dari faithful interpretation-nya orang Kristen sepanjang abad. Misalkan bapak-bapak gereja. Di dalam disertasi ini dijelaskan bahwa cukup Ketiga ini ya. cukup banyak bapak-bapak gereja yang berpandangan bahwa ayat ini ya, Yesaya 12 ayat Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini merujuk pada setan. Contohnya Origen, ya. Itu kalau kita lihat di footnote-nya ya, Origen itu menulis buku judulnya De Principiis. Footnote nomor 1. Cari. Ya, itu enggak di halaman itu ya, De Principiis. Dan Hmm. Against Celsus, ya. Nah, di situ Origen memang menafsirkan bahwa eh, yang disebut oleh Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini memang adalah makhluk surgawi ya yang kemudian jatuh ya dan itu adalah setan ya dan dia menghubungkannya dengan Yehezkiel 28 ya menghubungkannya juga dengan eh, Mat- Lukas 10 ayat 37. Coba buka atas Bill. Lukas 10 ayat 18. Dia hubungkan dengan Lukas 10 ayat 18 ya Hmm. waktu Yesus bilang aku melihat iblis jatuh dari langit itu loh. Ya, ya, ya. Ada Yesus ngomong gitu kan. Nah, jadi Origen ya Bapak gereja dari akhir abad pertama sampai pertengahan abad kedua sudah menafsirkan seperti itu. Dan ini sebelum Jerome menerjemahkan Betul uh, data. ke Vulgata, sebelum Jerome menerjemahkan Alkitab ke bahasa Latin. Jadi nggak bisa dibilang. Abad keempat yang 400 Ya, Masehi, itu teman-teman. itu baru abad abad kelima bahkan 4 atau 5 Ya. aku lupa sekitar segitu. Jadi nggak bisa dibilang oh bapak-bapak gereja itu terpengaruh terjemahannya Jerome. Enggak. Sebelum Jerome menerjemahkan itu bapak-bapak gereja udah menafsirkan kalau ini memang tentang setan. Hmm, hmm. Oke. Kemudian selain Origen ada Tertullianus, Hmm. Bapak Gereja Tertullianus ya. Di situ dikutip langsung dalam disertasi ini. Tertullianus ini terjemahan bahasa Inggrisnya ya, aslinya bahasa Latin ya. Tertullianus bilang gini, who raise up children of disobedience against the Creator himself. Artinya dia menjelaskan bahwa Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 berbicara tentang seseorang yang sudah membangkitkan anak-anak ketidaktaatan, putra-putra ketidaktaatan melawan si pencipta sendiri. Pemberontakan yang dipimpin oleh Lucifer melawan pencipta. Itu sudah dijelaskan oleh Tertullianus dalam bukunya dia Against Marcion. Ada di footnote nomor 2. Nah, Against Marcion. Gitu ya. Itu dua yang paling utama. Origen dan Tertullianus. Selain itu kita bisa baca aja secara cepat. Ada lagi beberapa bapak gereja lain yang mengikuti pandangannya Origen dan Tertullianus. Ya. Ya, ada Gregorius Taumartugus. Terus Gregorius dari Nazianzus. Kemudian ada Gregorius dari Nisa. Ini ada Gregorius semua ya namanya ya. Ya, dan kalau teman-teman perhatikan ya, ini dia waktunya berurut ya, teman-teman Ya, ya. sebelum Mengikuti ya. Jerome. Sebelum Jerome Jerome. baru di sini. Nih. Baru Jerome. Ya, Jerome sendiri memang berpandangan bahwa Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 itu merujuk kepada kejatuhan setan. Tapi Jerome bukan yang pertama. Meskipun Jerome yang pertama menerjemahkan Alkitab ke bahasa Latin, tapi Jerome bukan orang pertama yang berpandangan bahwa ini merujuk pada setan. Sebelumnya sudah banyak. Kemudian setelah Jerome ada siapa? Ada Prudentius, ada Yohanes Cassianus, ya, yang paling terkenal Agustinus dari Hippo, Ya. bapak gereja yang sangat besar ya. Kemudian Gregorius Agung, ya. Ini adalah bapak-bapak gereja yang berpandangan bahwa ini merujuk kepada setan. Sebelum Jerome sangat banyak, Jerome juga termasuk. Sebentar, Iya. Bill, belum. Oh, belum. Belum. Meskipun harus kita akui, kita jujur ya, makanya kita pun penuh keterbukaan. Harus kita akui ada sebagian kecil bapak-bapak gereja yang berpendapat ini enggak kepada setan. Ini enggak merujuk kepada setan. Ini hanya merujuk kepada Raja Babel aja. Ya, contohnya Afrahat, ya, bapak-bapak gereja timur ya dari Syria. Kemudian Chromatius Aquilionensis ya. Saya sendiri nggak familiar sama bapak gereja yang ini ya. Kurang terkenal ya.
Ya, ini yang terkenal. Kemudian ada Chrysostom ya, Yohanes Chrysostomos. Ya, ini lumayan. Nah, ini cukup terkenal. Dia menafsirkan ini, dia nggak bisa untuk setan ini. Ini cuma kepada Raja Babel doang. Hippolytus dari Roma juga menafsirkan seperti itu. Ya, tapi poinnya gini, meskipun ada sebagian kecil bapak-bapak gereja, terutama dari timur ya, dari gereja timur yang menafsirkan bahwa ayat ini hanya bisa merujuk kepada Raja Babel, nggak bisa merujuk pada setan, mayoritas bapak gereja, bahkan sebelum Jerome menerjemahkan Alkitab Vulgata, itu sudah menafsirkan ini merujuk pada setan. Hmm. Gitu. Nah, Hmm. gimana tuh nulisnya tuh? Gampang. Kepercayaan ini bukanlah doktrin orisinil Advent, melainkan sebuah Faithful interpretation. 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 Gimana nggak nulisnya? Interpre, interpre, Interpret. Bodoh banget. Kita malah tipu-tipu Aneh nih. nih. Ya kalau mau Ah, typo ya udahlah ya. Udahlah ya. ah, Interpretation dari bapak-bapak gereja. Harusnya B-nya besar ya teman-teman ya. iya. Jadi bapak-bapak gereja, aku kasih ini dulu. Bahkan sebelum Jerome yang Menerjemahkan Vulgata. Vulgata. Yang menerjemahkan Vulgata. Ini bisa dilihat gitu ya. Bisa dilihat pada apa tadi nama judul bukunya tolong bacakan dong. Judulnya adalah Of, The Son of the Morning of the Morning and the Guardian Cherub and the Guardian Cherub in the context and the of of controversy between good and evil. control Ya, controversy between good and evil. karya Bertolucci. Karya Bertolucci-nya gini. Nyambung, Bertolucci C-nya satu aja. Bertolucci. Ya, itu Ya. itu in the konteksnya dan selanjutnya itu masih huruf besar semua, Bil. Oh ya benar-benar. Sorry sorry. Nah, itu nanti link untuk downloadnya kita akan kasih di kotak deskripsi dan dokumennya kita akan taruh di Google Drive. Ya nanti pokoknya semua yang ini kita taruh. Ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Nah, tapi kan kita punya pandangan sola scriptura. Artinya kita bisa berdialog, berkonsultasi dengan pandangan bapak-bapak gereja, bisa dong, ya. Kita juga bisa membaca pandangan mereka untuk kita pertimbangkan interpretasinya, ya. Tapi interpretasi mereka itu tidak mengikat, seperti halnya Alkitab sendiri. Yang mengikat itu hanya Alkitab kan, Ya. ya. Karena hanya Alkitab lah yang tidak dapat salah. Bapak-bapak gereja itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, bahkan tadi bapak-bapak gereja ada yang berpandangan bahwa ini nggak bisa merujuk pada setan, sebagian kecil memang. Nah, pertanyaannya adalah apa bukti dari dalam teks Yesaya itu sendiri yang Hmm. menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa percaya pada pandangan bapak-bapak gereja yang berpendapat bahwa ini merujuk pada setan, bukan Dan pada. mungkin dan mungkin bapak-bapak gereja melihat bukti yang sama. Iya, itu dia. Apalagi kalau kita baca tulisan-tulisan mereka secara langsung ya, Ya. bapak-bapak gereja itu melihat dari teksnya itu sendiri. Ya, jadi seperti inilah cara membaca bapak gereja ya, bukan sebagai sumber otoritatif tapi untuk berdialog dengan mereka. Ya, kita Ya, mau tahu alasan dia setuju atau tidak setuju tuh gimana proses iya. pikirnya. Iya, maka sekarang kita kembali lagi ke Yesaya 12, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Dalam bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya. Sekarang misalkan ayat 13, Bil. Ya. Di sini digambarkan bahwa si orang yang jatuh ya, yang akan jatuh dalam ayat ini digambarkan sebagai orang yang hendak mendirikan tahtanya mengatasi bintang-bintang Allah. Gitu ya. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, ini kan penggambaran yang sangat aneh kalau ini hanya hanya merujuk kepada Raja Babel. Iya. Sebagaimanapun Raja Babel itu mau meninggikan diri, bahkan dia mau menganggap dirinya lebih dari Tuhan ya, Raja Babel itu nggak bisa mendirikan tahtanya di atas bintang-bintang. Jelas ini mengalusi kepada hal lain, mengalusi kepada apa istilahnya, aspek kedua dari ayat ini. Jadi ayat ini berbicara ganda. Ya, yang pertama memang
Raja Babel ini ingin meninggikan diri seperti Tuhan, tapi yang kedua, cara Raja Babel untuk meninggikan diri ini mengingatkan kita pada satu orang yang dulu ya pada masa yang sangat lampau juga ingin mendirikan oke sorry juga ingin meninggikan diri lebih dari Tuhan. Dan itu siapa? Setan. Jelas, setanlah yang dimaksud di sini. Ya, cuma setan yang bisa digambarkan untuk mengatasi bintang-bintang Allah. Maksudnya cuma makhluk surgawi yang bisa melakukan itu. Ya, setan ini kan aslinya makhluk surgawi ya, malaikat ya. Ya, jadi kalau Raja Babel mau lebih tinggi dari Tuhan, jelas digambarkan oleh ayat ini. Tapi Raja Babel nggak bisa men- untuk meninggikan diri lebih dari Tuhan dengan cara mau mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah. Ini cuma makhluk surgawi yang bisa berpikir seperti ini. Dan Hmm. ini jelas merujuk pada setan, gitu ya. Ah, kemudian kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Nah, mungkin di bagian sini kita ke bahasa Ibrani ya. Karena bahasa Indonesianya nggak salah, tapi ada yang hilang dalam penerjemahan. Bentar, aku copy dulu. Oke, mana tadi? Ini Ayat dulu. 13 ya. Ini. Masih ada bahasa Latinnya nggak apa-apa. Ya. Ya udah lah ya. Nah, itu VE dan aku akan duduk Behar Moed pada bukit pertemuan. Beir Ketei yang jauh. Udah ke bawah, Will? Iya, Bawahnya. aku lihat ya sampai. Beyar Ketei yang jauh Safon di sebelah utara. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita baca misalkan Mazmur 82, yang itu juga dibahas di disertasinya Bertolucci tadi ya. Kalau kita baca full disertasinya, tapi kita nggak punya waktu. BDW itu disertasi 300 sekian halaman ya, jadi kita nggak punya waktu untuk bahas tuntas. Jadi semangat. Ya, jadi bukit, tadi sampai mana? Bukit pertemuan. Ya, bukit pertemuan dalam Mazmur 82 ayat 1 itu adalah merujuk kepada sidang ilahi. Hmm. Waktu Tuhan bertemu dengan para malaikatnya itu disebut bukit pertemuan. Itu bukti pertama bahwa ini terjadi dalam sebuah konteks surgawi. Ya, Ya, teman-teman, maaf ya, maaf Yan, gue tambahin. nah, Kalau saudara-saudara sering baca disertasi, kata yang dipakai adalah heavenly dia pakainya Divine Council sih. council. Divine Council dia pakainya. Oh, divine council ya. Ya, disertasinya itu pakainya Divine Oh, Council. aku Nah, kalau aku sering, mungkin aku baca yang agak kontemporer ya. Mereka oh, pakainya heavenly council. iya. Lanjut Yan. Dan itu bukti Alkitabnya Mazmur 82 ayat 1. Nah, cuman ada yang menarik. Di sini ada paralelnya dengan latar belakang Timur Tengah kuno. Hmm. Kita lanjut ya. Beyar Ketei jauh Safon di sebelah utara. Jadi bukit pertemuan ini digambarkan jauh di sebelah utara. Oke, ini menarik karena Safon itu artinya utara, betul. Safon itu terjemahannya Safon itu artinya utara, tapi Safon itu juga emang nama gunung. Ingat nggak Oh, pelajaran beberapa sahabat lalu kitab ya, Mazmur? dibanding-bandingkan. Iya, Safon ya itu artinya utara, betul. Tapi Safon itu adalah nama gunungnya orang Kanaan, tempat bersemayamnya Baal. Jadi Oh, ada gunung namanya Gunung Safon. Gunung Safon memang letaknya di utara juga. Jadi makanya apakah terjemahan baru salah menerjemahkan ini sebagai jauh di utara? Enggak salah. Tapi kita lupa, meskipun ini adalah gunung yang jauh di utara, dia adalah nama gunung beneran. Nama gunungnya literally Gunung Zafon, gunungnya orang Kanaan yang menurut mereka tempat bersemayamnya Dewa Baal. Nah, ini bagi para scholars critical kayak Golden Gate tadi ya, tuh ini sebenarnya bukan tentang kejatuhan setan. Ini sebenarnya si Yesaya mau menyamakan Raja Babel itu seperti Dewa Kanaan. hmm. Paham nggak? Boleh, boleh. Ya karena memang ada paralel. Nah, saya lupa di Mazmur berapa ya. Kita akhirnya harus banyak kembali ke Mazmur ya, karena latar belakang Timur Tengah kuno seperti ini tuh banyak dialusi oleh Mazmur ya. Kalau kita misalkan buka Mazmur eh, 42 ntar ya, ayat 1 dan 2. Ini Oh, kah?
Bukan, bukan. Sebentar. Saya dicatat tadi ya di notes ya. 48, sorry. 48 ayat 1 dan 2. Nah, ini ya. Nyanyian Bani Korah, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, Safon, kota raja besar. Pertanyaan, kenapa di sini Gunung Sion disebut sebagai Safon, sebelah utara? Emangnya Gunung Sion ada di utara? Yang di utara itu Gunung Safon, oke? Yang kalau Gunung Sion itu nggak di utara. Gunung Sion itu adanya di Yehuda, di Yerusalem. Yehuda dan Yerusalem itu nggak di utara. Yehuda dan Yerusalem itu di selatan. Oke? Nah, kenapa di sini Gunung Sion digambarkan sebagai di utara? Emang Hmm. bisa tiba-tiba Gunung Sion pindah ke utara gitu? Enggak. Inilah gaya sastranya Mazmur. Hmm. Oke? Mazmur itu seakan bilang Gunung Sion itu di utara meskipun aslinya di selatan. Kenapa? Bahwa itu sebenarnya adalah polemik gitu loh. Lagi-lagi polemik. Jadi dia mengutip mitologinya orang Kanaan untuk membantahnya. Kalau Gunung Sion itu digambarkan di utara, maksudnya apa? Meskipun dia di selatan, teritorinya dia itu jauh sampai ke utara. Jauh mengatasi yang di utara. Meskipun Sion ada di selatan, teritorinya itu jauh mengatasi Gunung Zafon yang ada di utara. Artinya apa? Sesembahan yang kalian sembah di Gunung Zafon itu, Baal, ya itu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang kami sembah di Gunung Sion. Allah yang benar. Karena meskipun ini di selatan, bahkan teritori utara itu juga bagiannya Tuhan kami. Oke? Jadi kalau Yesaya bilang bukit pertemuan di Gunung Zafon, itu sebenarnya itu adalah pencampuran antara kesombongan Raja Babel dengan mitologi Kanaan yang dicampur dalam satu nyanyian ejekan kepada Raja Babel dan merujuk sekaligus kepada Setan. setan dengan menunjukkan bahwa Tuhan tuh jauh lebih besar dari semuanya. Itu makanya ya hanya membaca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 saja itu kekayaannya luar biasa. Kita harus Ya. ngerti sejarahnya Raja Babel, ngerti mitologi Kanaan, ngerti kejatuhan setan di masa lalu, digabung dalam satu puisi yang sama. Ya, jadi bukan bukan ini nggak bisa diarahkan kepada setan, bukan. Tapi justru ini ditambahkan aspek mitologinya untuk polemik. Ya, bahwa Tuhan tuh lebih besar daripada dewanya orang Kanaan di Gunung Zafon. Dan kalau kamu Raja Babel mau meninggikan diri seperti itu, kalau kamu setan dulu meninggikan diri lebih dari Tuhan, ya nasibmu akan sia-sia sama seperti Tuhan yang di Gunung Sion lebih besar daripada Tuhan yang ada di Zafon. Hmm. Baal yang ada di Zafon. Hmm. Bukan Tuhan, sorry, yang di Zafon tuh dewa ya. Hmm. Allah pakai A kecil. Allah pakai A kecil. Nah, makanya saya di sini kasih Allah ya, karena Alkitab kita kan sering bilang Allah, dewa itu kan Allah 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 kan. dengan A kecil ya. Dia nggak pakai dewa kan. Iya. Ya, jadi apa apa kesimpulannya? Kesimpulannya gini. Konteks asli dari Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 adalah tentang Raja Babel. Raja Babel yang sombong digambarkan akan jatuh. Tapi kesombongan Raja Babel ini mengingatkan pada kesombongannya setan yang ingin meninggikan diri lebih dari Tuhan. Hmm. Ya, kesombongannya Raja Babel yang ingin meninggikan diri lebih dari Tuhan sama seperti kesombongan setan di masa lalu. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Makanya dia ini ganda. Dia bisa merujuk pada dua-duanya sekaligus. Meskipun konteks aslinya memang tentang Raja Babel, tapi dia berbicara juga tentang kejatuhan setan. Sehingga Golden Gate salah. Ya, saya terus terang Golden Gate salah. Golden Gate Ya. salah. Yang benar itu Golden Straight. Apa tuh Golden State? Gak ngerti jokesnya nih. Masa lu nggak ngerti pannya Golden Gate salah. Yang benar Golden Straight. Oh, Strike. Ya. Aduh bahaya jokesnya bahaya. Ya, gitu ya. Bahkan kita bisa tarik satu pelajaran aplikasi dari sini. Hmm, Setiap kesombongan yang ada di dunia ini itu betul. adalah kesombongan yang sama dengan kesombongan setan dulu. Ya. Jadi ingat bagi saudara-saudara, saya Bill, kalau kita sombong berusaha meninggikan diri, itu kita sedang mengulangi apa yang setan lakukan dulu waktu mau mencoba meninggikan diri lebih dari Tuhan. Hmm.
ya. Jadi ingat, kalau orang sombong itulah udah ada itu roh, Bibit-bibit. bibit-bibit pemberontakan, bibit-bibit iblis setan dalam dirinya itu. Ya, makanya kalau sekarang kita belajar tentang pemberontakan setan, ya, tapi kita masih sombong seperti Raja Babel dan ultimate-nya sombong seperti setan, ya, ya udah berarti kita sama aja nggak ada aplikasinya. Ya, aplikasinya adalah jangan meninggikan diri, jangan sombong. Ya. Ya itulah. Bagus ya, mantap, mantap. Ini banyak sekali yang kita sentuh dari Yesaya saja ya, dari Yesaya Iya. 14 ya, Yesaya 14. Ya, Selanjutnya teman-teman, mana saya nih Mas? sarankan teman-teman baca disertasinya Bertolucci tadi ya. Ya, ya, ini udah kita include kok. Nanti di Drive juga kita upload. Iya. Iya, kalau tadi kita udah bahas bagaimana kejatuhan setan ya dalam Perjanjian Lama, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ya, dan juga bisa juga ke Yehezkiel 28 ya, bagaimana itu Raja Tirus Banyak yang ya. sombong. Ya, Raja Tirus yang sombong itu kesombongan itu seperti setan juga ya. Itu ada juga temanya di Yehezkiel 28. Oke, sekarang kalau di Perjanjian Baru tema pertentangan besar itu bagaimana penjelasannya, Will? Iya, kalau di sekolah sahabat kita sendiri memang perjanjian baru yang dipakai itu langsung merujuk kepada buku yang merujuk pada akhir zaman ya, yaitu Ya, Wahyu. Wahyu. Ya, ya, Wahyu. Terutama di Wahyu 12 ya, teman-teman ya. Nah, mungkin Mas Yansen bisa baca dulu Wahyu 12, baca ayat 4-nya dulu lah. Ayat Ayat 4. ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan Mm-mm. naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Oke. Nah, pertama kita bahas konteks sorry. Kok nggak ke ini sih. Ya, pertama kita bahas konteksnya dulu di Wahyu 12 ya, di Wahyu 12. Nah, di Wahyu 12 ini bercerita menggunakan simbol ya, sekali lagi Wahyu menggunakan simbol, itu harus kita ingat. Menggunakan simbol, ada beberapa tokoh ya, ada di sini kalau panjang kalau kita mau bahas komentari tentang ini, tapi intinya ada seorang perempuan yang mau melahirkan anak. Lalu ada naga. Hmm. Nah, yang Mas Yansen baca tadi adalah keterangan tentang si naga. Ya, Hmm. tentang si naga ya. Yang merah berkepala 7 di ayat 3-nya, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, di sepanjang Wahyu, dan nanti kita akan baca setelah ini di Wahyu 7, akan dijelaskan naga ini siapa. Ya, tapi asumsi saya, kita sebagai orang Advent udah tahu naga ini maksudnya adalah setan, begitu ya. Hmm. Tapi nanti pembuktian tekstualnya ada ya di ayat selanjutnya. Begitu. Nah, tapi dari sini digambarkan si setan ini sebagai seekor naga hendak menelan anaknya si perempuan. Hendak menelan anaknya si perempuan. Nah, siapa si perempuan ini dan siapa si anaknya ini? Si perempuan ini sebenarnya, Yan, Hmm. ini banyak banyak perdebatan ya tentang perempuan ini. Ada yang bilang gereja, ada yang bilang orang asli. Orang Nah, asli maksudnya? ya maksudnya maksudnya seseorang. Oh, ada satu orang perempuan beneran. Iya, iya. Oh, oke. Karena kan interpretasi, oh enggak, ini bukan simbol, ini artinya Maria. Gitu. Oh, ya, Heeh. interpretasi Katolik ya. Ya, siapapun itulah. Iya. Nah, tapi sebenarnya perempuan ini, nanti saudara-saudara baca ya di komentarnya Ranko, itu bagus sekali ya eksposisinya. Cuma kita nggak ada waktu untuk menjelaskan alusi dari ayat ini, ayat ini. Perempuan di khusus di Wahyu 12, di ayat 1 sampai sini, ayat 4 ini, konteksnya adalah sebenarnya adalah bangsa Israel. Sebenarnya adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini melalui pemenuhan janjinya, janji Tuhan ya sebenarnya, janjinya ini maksudnya janjinya Tuhan. Janjinya akan ada seorang Mesias, Hmm. gitu ya. Jadi perempuan itu adalah bangsa Israel yang hendak memenuhi janji Tuhan untuk quote unquote melahirkan, Hmm. melahirkan ya, sang Mesias yang adalah si anak itu, yang adalah si anak. Yang dikandung dia itu. Ya, di ayat 4 itu yang adalah Ya, Yesus. ya. Yang adalah Yesus. Nah,
Di sini digambarkan setan ini ingin melawan Yesus, melawan Yesus. Nah, tetapi ada satu penggambaran sebelumnya, yaitu ekornya menyeret sepertiga, ya, dari bintang-bintang di langit. Nah, ini bagus sekali. Di Wahyu itu ekor itu selalu dilambangkan dengan hasutan, Hmm. hasutan, gitu ya. Dengan hasutan dan bintang-bintang itu itu adalah simbol untuk angels ya, apa tuh? Malaikat. Malaikat, malaikat. Itu malaikat. Ya. Karena Angels. baca karena baca komentar Inggris kan, jadi kayak Oh, lu kadang-kadang gitu juga kan? iya, iya. Apa ya bahasa Indonesia? Iya. Yang adalah malaikat. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke puzzle-nya kita gabungkan, kita ke ayat 7 sampai 9 dulu. Karena nanti nanti akan ini. Oh, bukan, belum, belum. Iya, 7 9 dulu, 7 9 dulu. Mas Yansan boleh baca? Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi Hmm, mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. iya. Nah, kalau saudara-saudara baca ini, lalu pertanyaannya adalah, ini perangnya kapan? Hmm. Karena kalau kita baca ayat 7 tadi ya, maka timbullah peperangan. Nah, kalau kita baca, makanya tadi saya skip. Kalau kita baca di ayat 5 dan 6-nya, di ayat 5 dan 6-nya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembarkan semua bangsa dengan gada besi. Ya, sekali lagi ini alusi terhadap Yesus ya. Saudara baca di Yesaya atau Yeremia, saya lupa. Kata bangsa dengan gada besi itu Bahkan Mazmur, ya Mazmur juga ya. Mazmur 2 ayat 7 sampai 9 juga. Nah, itu Ini. secara langsung ya, Yan ya. Gada besi. Iya. Hmm. Nah, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari. Nah, ini pertanyaannya. Kata-kata tiba-tiba ini, ya, ini saya copy lagi di sini. Kata tiba-tiba ini, tiba-tiba dirampas anaknya, menunjukkan bahwa peperangan di sorga dan hasil peperangan yang adalah si iblis di ayat 9 dibuang atau dilemparkan ke bawah adalah setelah ini ya, adalah setelah si anak dibawa lari Hmm. kepada Allah. Nah, sebentar, ini mungkin agak agak susah tapi saya akan berusaha untuk pelan-pelan unpack ini ya. Kita kita buka bersama. Nah, saudara, kata kata dilemparkan di sini ya, kita lihat ya, di ada nggak di sini? Oh, ini ya. 12 ayat 9. Oh, bukan Ya, 9 mungkin ya. Oh, 9 ya, 9. 9 ya. Takutnya beda ya cetak Oh sama ya, ini. ya. 9 ya. Kata throne ya. Ini bukan Kau klik aja throne-nya NSB, Will. Throne-nya NS. NSB. Ah, itu. Ini ya balo ya. Ah, Nah, ya. jadi kata kata dilemparkan, teman-teman, dilemparkan atau balo bahasa Yunaninya itu adalah sebenarnya dibuang secara yuridiksi. Yurisdiksi. Yurisdiksi. Ah. Kenapa ini penting signifikansinya? Karena kita akan bertanya, kalau kita baca dari Wahyu 12 ayat 5 tadi, loh, berarti setan itu dibuang ke sorga setelah Yesus datang dong. Atau misalnya ketika Yesus naik baru dia dibuang. Kata dibuang ini apa? Bukannya dulu dia sudah dibuang dari dulu Hmm. pemahaman kita ya, tanpa kita ini bukannya dia dulu udah perang, bukannya ini judulnya perang sebelum perang Hmm. dan sudah kalah. Dan selama ini saya pahami bahwa ini tuh sebenarnya adalah berbicara di masa lampau. Dia tuh udah dibuang dari masa lampau. Nah, tetapi ternyata ternyata Alkitab dengan jelas menerangkan bahwa setan itu secara yuridiksi, yurisdiksi, yurisdiksi itu masih memegang
kekuasaan sebagai wakil bumi. Hmm. Nah, di hadapan majelis sorga atau tadi yang Rian pakai adalah divine Divine Council. council. Nah, ini kalau bukti langsungnya adalah di Ayub ya. Saudara bisa baca di Ayub. Ayub berapa itu ya? Oh, banyak itu. Berkali-kali. Yang dia adalah divine council ya. Ya, Berkali-kali dia naik ke surga yang untuk dua ayat bicara. 2 udah paling jelas. Itu udah paling Bicara jelas. dengan Allah. Iya. Belum dia ngomong itu kan. Hmm. Nah, di ayat 2 itu dengan jelas kita nggak bisa eksegesis semua, tapi dengan jelas dia berjalan-jalan ya. Itu dan itu peristiwanya ada di surga di hadapan divine council ya. Di hadapan divine council. Dan kenapa dia memiliki kekuasaan? Kenapa dia memiliki kekuasaan? Karena dia adalah penguasa dunia dan ini diakui langsung oleh penguasa dunia sekarang yaitu Yesus pada saat dia ada di bumi ya. Itu ada di bentar, saya lupa ayatnya di mana. Yesus bilang penguasa dunia Yohanes apa Matius ya? Ya, mungkin nanti ada di Matius 4 dulu ya. Matius 4 ini setan mencoba Yesus. Nah, lalu nanti saya tambahkan di notes-nya. Yesus mengatakan bahwa kepada murid-muridnya bahwa penguasa saat ini penguasa dunia akan dibuang. Begitu ya. Artinya pada saat setan berhasil mencobai Adam dan Hawa, yang dulunya penguasa dunia adalah Adam dan Hawa, di kejadian diberikan untuk menguasai dan eh, menguasai dan membudidayakan apa sih bahasa kejadiannya itu? Mengusahakan, Mengusahakan. usahakan. Ketika mereka jatuh, diberikan kepada setan. Itulah kenapa bilang, setan bisa bilang, aku akan berikan kepadamu waktu dia mencoba Yesus. Karena waktu itu bumi sedang dalam yurisdiksinya dia, kekuasaannya dia. Jurisdiksinya. Iya. Nah, tetapi pada saat Yesus telah mati, selesai misinya, gitu ya, Hmm. maka yuris sama lagi. Yurisdiksi. Jurisdiksi itu dikembalikan kepada Yesus. Ini secara jelas ada di Wahyu 4 sampai 5 ya, Saudara baca nanti. Ya. Ketika pembukaan materai itu ya, siapa yang bisa membuka? Yang bisa membuka adalah yang telah mati, yang telah memegang kekuasaan. Sebelumnya tidak bisa dibuka dan itu Yohanes menangis. Kenapa tidak dia bisa buka? Tetapi Wahyu 4 sampai 5 menggambarkan ketika Yesus setelah selesai mati dan dia pergi ke sorga sejenak, disitulah Allah memberikan dia kekuasaan. Sudah selesai misimu. Dan disitulah setan juridiksinya hilang. Dan Wahyu 12 ini menggambarkan dia dibuang itu ya. Hmm. Secara peraturan dia tidak memiliki tempat lagi di sorga. Makanya di Wahyu 12 dikatakan tetapi ia tidak bertahan, mereka tidak mendapat tempat. Hmm. Apakah dulu mendapat tempat? Iya, 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 iya. suatu parameter tertentu yang itu secara bagus dijelaskan oleh John Peckham ya di Theodicy of Love. Nanti saya masukin bukunya. Bahwa ada suatu parameter tertentu sebelum Yesus mati. Dan setelah Yesus mati pun masih ada parameternya. Begitu ya. Tetapi secara khusus mereka tidak punya kekuasaan lagi. Nah, pertanyaannya, apakah perangnya berarti setelah Yesus mati? Tidak, perangnya sudah sejak dulu. Tetapi kekuasaannya diputus pada saat Yesus hidup. Hmm. Begitu. Begitu. Berarti bisa nggak disimpulkan seperti ini, Bill? Ya, Perangnya itu adalah sebelum penciptaan manusia, ya, perangnya, dan dibuangnya sebelum penciptaan manusia, tapi proses pembuangannya itu, pembuangan exile-nya itu terus berlangsung sampai Yesus mati. ya, ya. Bisa Pro- disimpulkan seperti itu nggak? Proses pembuangan terjadi sampai finalnya Yesus hidup lah ya kita bilang ya, Iya. bangkit. Karena Tapi di mulai dibuangnya, mulai dia dapat jurisdiksi bumi itu sejak awal dia dibuang dulu ya, itu.
Iya, benar, 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 Hmm, benar. bisa gitu ya. Bisa. Nah, Kalau menurut Wahyu 12-nya memang gitu ya. iya. Nah, dan ini bukan cuma oleh komentar ya, dan ini juga dijelaskan secara langsung di kemenangan akhir di Ellen G. White ya. Kita harus buka. Karena memang pelajaran ini saya bilang di awal, salah satu buku pedoman yang dipakai Mark Finley adalah tulisannya Nyonya White ya. Ntar, saya coba cari. Hmm, Oh ya, sedikit tambahan ya Bil sambil Bil nyari ya. ya, Kalau kita lihat di pelajaran malam minggu itu ya, ditulis seperti ini oleh Mark Finley. Pelajarilah pelajaran pekan ini berdasarkan buku kemenangan akhir pasal 29 sampai 30 untuk iya, mempersiapkan diri menyambut Sabat 6 April. ya. Jadi Jadi memang harus ini ya. memang penulisnya sendiri bilang pelajaran ini berdasarkan bab 29 sampai 30 kemenangan akhir. Gitu. Iya. Saudara bisa baca di kemenangan akhir di bab 29, tapi saya mau ambil secara khusus untuk ini, untuk ini ya, untuk ini. Nanti saya ambil dua kutipan ya, singkat saja. Hmm. Sebelum kemenangan akhir, saya mau ambil kerinduan segala zaman dulu. Oke. Kerinduan segala zaman, mungkin di Indonesia bab 2 ya, karena di kita kan dipisah itu Oh ya, jadi dua jilid. bukunya. Jadi dua jilid ya. Ya, Kalau di nah, bahasa Inggrisnya satu jilid ya. satu jilid. Nah, ini bagus sekali saudara baca di bab 79 ya. Ini khusus sudah selesai ya, it is finished. Ketika Yesus mati. Nah, saudara baca di eh ntar. Nah, ini ya. Ya, coba Mas Jansen boleh baca. Ya, setan melihat bahwa sasarannya sudah dirusakkan. Eh, Ya, oh sorry. ya. Cara kerjanya dipaparkan di hadapan malaikat-malaikat yang tidak jatuh dan di hadapan semesta alam. Ia telah menyatakan dirinya sebagai pembunuh oleh menumpahkan darah anak Allah. Ia telah mencabut dirinya sendiri dari simpati makhluk-makhluk surga. Sejak saat ini pekerjaannya dibatasi, sikap apapun diambilnya, ia tidak dapat lagi menunggu malaikat-malaikat ketika mereka datang dari istana surga dan menuduh di hadapan mereka bahwa saudara-saudara Kristus mengenakan jubah hitam dan kenajisan dosa. Hmm. Hubungan simpati ini simpati ya, Mati, typo. ya simpati yang terakhir antara setan dan dunia diputuskan. Ya. Nah, ini powerful sekali. Artinya pada saat Yesus mati, hubungan simpati terakhir. Sorga. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Artinya malaikat sorga pun sebenarnya bingung ini. Ini setan ini Hmm. apa? Hmm. Mereka masih belum percaya karena ingat ya, profilnya ini adalah bintang timur yang terang sekali. Ya, Ya. penjaga cherub. Dia ini orang besar, saudara. Ya, malaikat sorga dan heavenly beings yang tadi di konsil itu juga bingung. Ini kenapa Tuhan harus melakukan ini? Tetapi pada saat Yesus mati, baru semuanya mengerti. Dan itu dijelaskan secara bagus sekali di 4110-nya ya. Sebentar. 4, 4110. Oh, 4, maksudnya ini ya. ya. Halaman Nah, 410. ini Mas Jansen boleh baca. Nanti setelah kematian Kristus barulah tabiat setan dinyatakan dengan jelas kepada para malaikat atau kepada Hmm. dunia yang tidak jatuh. Ya, dunia yang tidak jatuh ini malaikat ya maksudnya Bila. Ya. Kepada segala makhluk yang murtad telah menyelubungi dirinya dengan penipuan sehingga makhluk-makhluk yang suci sekalipun tidak mengerti akan prinsip-prinsipnya. Hmm. Mereka tidak melihat dengan jelas sifat pemberontakannya. Iya, mereka dengan yang mengikuti dia pun, saudara, sepertiganya tadi pun makanya penggambaran wahyunya pakai ekor karena mereka pun ditipu. Hmm, Nah, Ellen ya. White dengan ilham yang Tuhan berikan menuliskan ya, nanti nanti setelah kematian Kristus barulah tabiat setan dinyatakan dengan jelas. Nah, ini sebenarnya akan menjawab satu pertanyaan, kenapa Tuhan tidak memusnahkan setan pada saat dia langsung berdosa? Nah, Karena tidak jelas, belum jelas belum jelas dosanya bagi kepada bagi makhluknya. yang bagi malaikat yang tidak jatuh maupun bagi malaikat yang jatuh belum jelas ini dia beneran Belum salah atau mengerti. beneran salah atau enggak sih sebenarnya dia ini. Itulah setipis itulah saudara kebohongan dan kebenaran yang dilakukan oleh setan. Hebat dia memang. Hmm. Hmm. Nah, itu ya. Jadi memang luar biasa sekali. Nanti mungkin di terakhir kita akan baca.
di kemenangan akhir ya. Di kemenangan akhir tapi bagusnya kemenangan akhir sudah ada di Sekolah Sahabat. Nah, jadi gua buka aja Sekolah Sahabatnya. Hmm. Sekolah Sahabat hari Senin ya. Paragraf terakhir. Eh, bukan hari Senin. Hari apa tuh? Ya ini ntar. Senin Hari atau Minggu? Minggu ya kayaknya ya. Nah, Minggu. Mas Yansan boleh baca. Dari majelis ya? Atau karena Meskipun karena kutipannya dari majelis itu. enggak ini nih, meskipun Allah. Oh Oh, ya. sorry sorry sorry. Boleh boleh boleh. Ya, kutipannya dari itu kan. Ah ya. Nah, Majelis surgawi membujuk Lucifer, anak Allah mengemukakan di hadapannya kebesaran, kebaikan, dan keadilan pencipta dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. hmm. Allah sendiri telah menetapkan peraturan surga dan penyimpangan dari peraturan itu. Berarti Lucifer menghina penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan. Iya, iya. Nanti untuk combine pertanyaannya nanti di terakhir ya. Tapi dari sini kita kumpulkan informasi dulu. Ternyata Tuhan dengan sengaja membiarkan dia untuk menunjukkan tabiat dia yang sebenarnya. Tabiat dia yang sebenarnya akan kelihatan finalnya setelah kematian Kristus. Tabiatnya Hmm. kelihatan. Tetapi dosa dosa kan masih ada sampai sekarang. Ya, Nah, jadi kalau saudara baca di buku Theodicy of Love-nya John Peckham itu di bab 4 atau di bab 3, salah satu subjudulnya adalah Satan or Sin was defeated but not yet destroyed. oh ya, Ya. ya. Setan sudah dikalahkan karena tabiatnya sudah kelihatan, dia tidak bisa menipu makhluk surgawi lagi. Dia Hmm. cuma bisa menipu kita, tapi untungnya Tuhan sudah memberikan ini ya, Wahyu, wahyu kepada kewahyuan, kita, Alkitab. nah, supaya kita tidak ditipu. Tetapi dia belum dimusnahkan, tapi sudah dikalahkan. Ya, Nah, karena karena dia penipuan karena dia sudah kalah, kemusnahannya juga pasti itu, pasti, meskipun belum. ya, gitu ya. Itu bagus sekali ya. Jadi di sini ini quote-nya bagus. Jadi di sini terlihat bahwa setan sudah dikalahkan, tetapi pemusnahan finalnya belum terjadi. Walaupun sudah pasti akan terjadi. Hmm. Ya, itu ya. Jadi kira-kira profil setan di dalam Wahyu 12 dan sedikit ya beberapa kutipan Nyonya White gue masukin lah supaya menambahkan ini terang bagi kita. Gitu ya. Hmm. Iya, aku setuju ya kalau seandainya balik ke awal yang kau bilang tadi ya, Bil, ya, kalau seandainya wanita ini adalah Israel ya, perempuan ini adalah Israel ya, Hmm. itu penggambarannya umum di Perjanjian Lama ya. Kalau kita Ya, buka satu-satu nggak mungkin cukup, tapi ada di Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Amos dan lain-lain lainnya. Banyak banget. Jadi bukan cuma satu ayat tunggal yang menggambarkan Israel itu sebagai mempelai wanitanya Allah, istrinya, apa pengantin wanitanya Allah. Itu nggak cuma satu ayat tunggal. Itu ada di seluruh Perjanjian Lama. Ya, tapi selain komentarnya Ranko ya, saya baca komentar Wahyu yang lain ya, teman-teman. ya. Jadi ada satu pakar perjanjian lama yang udah pernah kita kutip di sekolah sahabat episode sebelumnya, namanya Jacques Dukan. Dia pakar perjanjian lama sebenarnya, pakar bahasa Ibrani dan eksegesis perjanjian lama, tapi somehow dia bikin komentari untuk kita perjanjian baru, Wahyu. Dari sudut Ya. pandang perjanjian lama. Dari sudut pandang perjanjian lama, judul bukunya dia adalah Revelation Through Hebrew Eyes, ya. Kitab Wahyu dari sudut pandang atau dari mata orang Ibrani, gitu Mhm. ya. Nah, dia melihat bahwa wanita ini memang punya dua alusi. Selain yang Oh, iya, selain yang pertama sudah jelas wanita ini adalah Israel menurut tadi perjanjian lama ya, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Amos dan lain-lain itu jelas wanita adalah Israel, umat Tuhan, mempelai wanita Tuhan. hmm. Tapi dia bilang wanita ini juga merujuk kepada Hawa. Ya, bukan Maria ya. Maria itu tafsiran Gereja Katolik ya. Dia bilang wanita ini merujuk kepada Hawa, ya. Bahkan yang paling menarik adalah dia melihat Wahyu 12 ini benar-benar sebagai alusi dari Kejadian 3.
Oh, solusi dari kejadian 3 ya. ya. Jadi Oh, Bruce the Hill itu ya. ya paralel sekali dengan kejadian 3. Pertama karakternya. Di Wahyu 12 ada 3 karakter utama. Wanita, naga, dan sang anak. Di kejadian 3 ada 3 karakter utama. Hawa, wanita, si ular, dan anak yang dijanjikan akan lahir dari si wanita, si Hawa. Hmm. Karakternya sama, ya. Baik di Wahyu 12 maupun kejadian 3 ada wanita, ada naga atau ular, ada sang anak ya. Bahkan si Wahyu 12 sendiri ya, ayat 9-nya ya, itu menyamakan si naga itu dengan iblis, Iblis. ular tua. Nah, ular yang licik. Iblis ular ya. Jadi dia menyamakan naga yang ada di Wahyu 12 ini dengan ular. Nah, ular itu jelas merujuk kepada Kejadian. kejadian 3 gitu ya. Nah, kenapa dia berani atau bisa menyimpulkan, Joko Tuhan bisa menyimpulkan kalau ini selain merujuk pada Israel, mempelai wanita Tuhan, sang wanita itu ya, juga merujuk pada Hawa, ya. Yang pertama karena kesamaan tadi, kesamaan tema itu. Ya, 3 tema tadi ya, naga atau ular, wanita dan anak. Kemudian ayat-ayat dari kejadian sendiri itu mendukung itu. Nah, mungkin kita buka kejadian 3 ayat 20 dulu, Bil. Oke. Ya, Ini. ya, di sini Hawa dijelaskan sebagai ibu semua yang hidup. Ibu semua yang hidup ya. Nah, ini kalau kita punya waktu untuk baca bahasa Ibrani sebenarnya ada permainan kata di situ ya. Hawa itu dalam bahasa Ibrani namanya Hava, hidup itu dalam bahasa Ibrani adalah Hai. Ya, jadi ada permainan kata antara Hava dengan Hai, hidup. Dan Hava adalah Kol Hai, ibu dari semua yang hidup. Ya. Hmm. Hmm. Nah, artinya apa? Dia adalah ibu dari kita semua umat manusia di bumi ini sepanjang sejarah. Tapi itu nggak ada artinya kalau dia bukan ibu dari satu seseorang yang paling spesial. Ya. Ada di ayat 15. Hmm. Nah, di ayat 15, dia adalah ibu dari keturunannya Hawa sendiri yang akan meremukan ular. Ya, jadi kenapa Hawa Hawa ini adalah sang wanita yang dimaksud di situ? Karena Hawa ini menjadi penggambaran bahwa dia adalah ibu semua makhluk, kita semua. Lebih khususnya dia adalah ibu dari satu orang yang akan meremukan kepalanya ular, mengalahkan naga kalau bahasanya Wahyu. Ya. Bahasanya kitab Kejadian, meremukan kepalanya ular. Ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin akan bertanya, aduh, kok jadi kontradiksi sih? Jadi sebenarnya wanita ini adalah Apa? apa, Israel, ya, mempelai wanita Allah, atau Hawa Hawa, ibu atau semua yang hidup. Maria? Ya kita exclude Maria lah ya. Nah, Jacques Tuhan bilang gini, ini bukan dua hal yang bertentangan. Ya. Karena melalui hubungan pernikahan, seorang istri, seorang mempelai wanita akan menjadi ibu. Ya. Ya, melalui hubungan pernikahan antara mempelai wanita dengan mempelai prianya, dia akan jadi ibu juga kok. Ya, dan kenyataannya Israel itu juga adalah ibu nanti. Ya, dalam Mazmur 2 ayat 7 sampai 9 yang dikutip oleh kitab Wahyu juga ya. Wahyu berapa Hmm. itu ya? Eh Wahyu berapa itu yang ngutip Mazmur 2 7 sampai 9 tuh? Ya, tadi ada di atas tuh yang Wahyu 12 ayat 5 mungkin ya, yang si wanitanya itu sakit apa, oh bukan ayat 5. 27 Yang ayat berapa? bukan 12, Wahyu 12 yang gada dan tongkat itu loh. Oh, gak ada besi. Gada besi itu loh. Ya, 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 ya. Nah, itu kan mengutip ini, sorry, belepotan. Itu kan Wahyu 12 mengutip Mazmur 2 ya. Mengutip Mazmur 2 dan Mazmur 2 itu menjelaskan kalau yang melahirkan anak yang akan memerintah dengan gada besi yang itu nanti akan mendirikan kerajaan Allah di bumi, itu adalah Israel yang akan melahirkan anak itu. Ya, Israel. Nah, jadi Israel pada waktunya akan naik status dari yang awalnya adalah wanita sebagai mempelai wanita Allah, dia akan naik status sebagai wanita ibu dari Sang Mesias. Hmm. Pada dasarnya wanita itu gak akan berhenti perannya hanya menjadi istri, tapi dia akan Iya. menjadi ibu juga. Itu yang mau digambarkan oleh Wahyu 12 loh. Jadi Hmm. jadi
kalau kita bisa hanya melihat wanita, oh wanita itu mempelai. Oke, setelah nikah terus dia nggak jadi ibu. Dia jadi ibu. Nah, Hawa ini adalah protologinya ibu itu. Iya, Ya. iya. Sama seperti Hawa, ibu semua makhluk hidup, dan ibu dari Sang Mesias, ya, nah, dari keturunannya Mesias akan muncul. Begitu pula Israel. Israel yang awalnya adalah mempelai wanita, Israel juga akan menjadi ibu dari Sang Mesias seperti Hawa. Karena Mesias lahirnya dari Israel. Iya, Sehingga Hawa adalah tipologinya Israel. Bisa iya, diartikan iya. seperti itu ya. Nah, eh inilah yang menarik ya. Karena kalau kita membaca ini dalam terang kejadian 3, ya, kita akan melihat bahwa setelah si naga, kita balik ke Wahyu 12 ya. Hmm. Wahyu 12 ayat 4 ya. Nah, setelah si naga dilemparkan ke bumi, yang pertama dia cari siapa? Hmm, hmm, hmm. Ya, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Bill udah jelaskan tadi. Tapi setelah si naga dilemparkan ke atas bumi, yang pertama dia cari itu perempuan. Iya, Kenapa dia cari perempuan? Karena perempuan itu mau melahirkan. iya, Jadi dia harus serang perempuan karena perempuan itu akan punya anak dan anak itu akan menghancurkan dia. iya. Kalau kita baca ini dalam terang kejadian 3, ya, Akan yang ku yang enggak, belum itu, yang pertama kali diserang oleh oleh ular di bumi siapa? awal. Hawa. Sih, paham ya? Jadi literally, secara literal, si perempuan itulah, Hawa itulah yang pertama kali diserang oleh si naga ini di bumi. Kenapa? Karena Ya, Hawa akan melahirkan perempuan itu. Kejadian 3:15. Sorry, kok akan melahirkan perempuan? Karena Hawa akan melahirkan anak yang akan mengalahkan dia. ya. Kejadian 3:15. Ya. Dan nanti Israel juga akan melanjutkan perannya Hawa untuk melahirkan sang Mesias dari Israel. Hmm, Gitu ya. Ya, jadi kita harus membaca ini dalam konteks bukan hanya pertentangan antara iblis dengan Yesus, nah ya, tapi kita harus membaca dalam konteks pertentangan ini akan berhubungan dengan manusia secara langsung. hmm. Ya, wanita ini adalah manusia, perangnya adalah dengan si anak itu. Apa si naga perangnya dengan si anak, tapi wanita ini adalah manusia. Baik wanita ini Hawa, dia manusia, ya, maupun gereja itu juga manusia, gereja itu. Iya, Ya, iya. jadi begitu dia dibuang dari bumi, yang mau dia serang itu manusia. Sama seperti dulu dia menyerang Hawa, maka dia akan terus menyerang Israel. Keturunannya. Israel. Dia Israel rohani apa? Gereja. Meja. Kelanjutan dari Israel secara bangsa ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami itu. Selanjutnya sangat penting bahwa Hawa ini diserang karena dia punya anak. Anak ini adalah anak yang sangat penting ya. Hmm, Karena dalam bahasa aslinya kitab Kejadian ya, Kejadian pasal 3, anak ini disebut sebagai benih ya, dan ini merujuk kepada nubuatan tentang Set ya. Nah, mungkin ini dibuka Kejadian 4 ayat 25, Will. Ya, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak-anak anak laki-laki dan menamainya Set. hmm, Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Oke, Kain membunuh Habel, Habel mati digantikan oleh Set. hmm, Set ini secara literal artinya adalah benih. hmm, Benih, Set itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah benih. Ya, hmm, dia satu akar dengan kata ashit yang digunakan oleh Kejadian 3:15. Aku akan menanamkan benih permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan keturunan ular itu akan meremukkan tumitnya. Kira-kira gitulah. ya, Saya ya. parafrase aja. Ya, artinya set ini adalah sebuah perwujudan dari benih itu. Kenapa Hawa harus diserang oleh sang ular sejak awalnya? Karena dia akan melahirkan Set dan dari Set akan lahir sang Mesias. Jadi dia Hmm, harus serang. Set itu sendiri artinya adalah benih dan benih itu adalah kata yang sama yang digunakan untuk janji di Kejadian 3 ayat 15. Nah, lebih lanjut lagi, kenapa dia akan terus menyerang Israel sepanjang zaman? Karena Israel kan melahirkan Yesus di sepanjang perjanjian lama. Makanya dia terus serang Israel. Ya, Set adalah benih, ya, dan Kejadian 3:15 pakai kata yang sama. iya, Ya iya. sebenarnya kalau kita punya waktu lebih banyak, saya suka benar-benar baca dari bahasa Ibraninya ya, untuk benar-benar ngelihat permainan katanya itu ya. Tapi kita singkat aja.
Iya. Berarti memang setan secara konsisten menyerang siapapun yang akan melahirkan Yesus ini. Mulai dari Hawa, Set diserang, pada saat membentuk bangsa Israel diserang, pada saat anaknya udah dilarikan, Diser- keturunan gerejanya pun diserang. iya, pada pada ya bahkan kalaupun kita mau ke Maria ya, waktu Maria melahirkan, Diserang Maria juga. diserang juga, dia harus sampai harus kabur ke ini kan, ke Mesir. Mesir kan. Iya kan? Memang penyerang handal. Iya, jadi dia akan selalu serang sang wanita karena sang wanita ini bawa benih anak ini. Karena kalau anak ini lahir, dia akan mematikan ini si ular atau si naga. Ya, kenapa saya harus hubungkan ini dengan kejadian 3? Karena pelajaran sekolah sahabat kita itu menjelaskan kejadian 3 di hari Selasa. Iya. Nah, sekolah sahabat kita ini semacam membuat eh, kesinambungan antara Wahyu 12 dan kejadian 3, tapi seperti terpisah, kesinambungan tapi terpisah. Hmm. Nah, maksud saya gini, kalau kita benar-benar belajar Wahyu 12 dengan teliti, Wahyu 12 itu sendiri temanya itu ngambil kejadian 3, Ya. paralel dengan kejadian 3 gitu. Iya, bagus kali ya. Aku quote ini ya, aku quote ini ya. Ini ya, setan akan terus menyerang si perempuan di segala zaman. Entah itu Hawa, keturunan Set, Israel, hingga gereja. Gitu ya. Ya, oh itu Bill. Nama set arti literalnya adalah benih. Oh iya, ini ya. Nama Nama set arti literalnya adalah benih. Jadi waktu kejadian 3 ayat 15 bilang aku akan menanamkan benih, ah shit, muncul beneran si shit itu. Si itu. shit itu, si benih itu. Dan dari situlah nanti Mesias ada. Mantap, mantap. Iya. Dan sekolah sahabat kita akan menerangkan pertentangan apa akan menerangkan penyerangan striker utama Iya, setan di sepanjang zaman mulai iya. dari zaman awal ya nanti sahabat kedua kan di awal dulu kan Iya, penyerangan itu apa gereja mula-mula? ya sampai nanti Reformasi. reformasi sampai kita ya Iya, gereja sampai nanti Yesus datang, sampai milenium. milenium keren ini keren Iya. pertanyaan besar ya Dan kita akan kembali lagi ke Wahyu 12 sampai ayat-ayat 12 selanjutnya di iya pelajaran selanjutnya. Cuman kita sekarang ya sampai ayat 9 dulu lah ya. iya iya Coba ke atas lagi Bil, barangkali ada yang lupa ditulis di notes. ada ini poin-poinnya sih dari yang Nah, orang itu. Karakter utamanya ada 3 ini ya. ya Ya, karakter utamanya kan 3 itu ya. Wanita, ular, ular atau naga. Ya, karena ya, anak ya anak yang lahir. Anak yang lahir. Terus ular atau naganya itu dikasih penjelasan lagi dalam kurung lagi Wahyu 12 ayat 9. Itu bukti kalau ini memang si naga itu adalah ular yang sama yang ada di kejadian 3. ya Perempuan juga bisa merujuk pada Hawa ya, selain pada Israel. Karena yang Israel itu memang itu dia udah yang benernya itu. Udah yang utamanya memang Israel, tapi Hawa juga. oke ya Ya, nama nama bapak kita ini benar kan ada C-nya kayaknya atau ya ada C-nya. Ya. Lupa deh. terus nanti dia marah pula kita Oh iya ada C-nya. ya benar Ya itu ada bukunya Bil, coba lihat tadi. Hah? Ada bukunya tadi. Sekarang ada K-nya gue tambahin Ada buku itu apa ini ya Secrets of Revelation, Revelation through Hebrew Eyes. The Apocalypse through Hebrew Eyes ya. Buka Amazonnya coba Bil. kita nggak sponsor Amazon ya saudara Ya kan? ah Apocalypse tapi through kalau Hebrew Eyes. jadi gini kalau aku dapat nanti aku ini kan ya drive kan juga ya Aku punya, aku punya. oh lu punya PDF Ya nanti upload aja di Google Drive. ya oke mantap 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 memang saudara-saudara kalau saudara lihat terutama saya yang menerangkan Wahyu itu komentatornya ini ya dari apa Ranko ya Ranko Stefanonik ya tapi kalau misalnya Rian ada ini bagus juga ya ada komentar. Sebenarnya ada John Paul ini juga bagus ya sebenarnya. John Pauline ada banyak, ada SKH Muller, Iya terus iya iya. Cuma Sigve sih Sigve Tornsart, banyak orang Advent yang udah yang nulis lumayan komentari komentari Wahyu lumayan ya. Ya, lumayan lumayan bagus. Cuma banyak. saya suka pakai Ranko karena dia sering nge-quote John Paul jadi kayak baca dua komentar yang Oh sama iya, iya. dari Dan Ranko secara secara umum memang yang paling profilik itu apa ya? yang paling terkenal paling banyak di site. Ya, yang dan yang secara studi perjanjian baru dia
paling otoritas, bukan otoritas otoritas, juga sih. Agak inilah ya. ya yang secara Akui akademik lah. studi perjanjian baru dia paling top ya, pakai kata top aja lah ya. Itu Ya. komentarnya Ranko. Ya ini kita kalau mau lihat sudut pandang Yahudinya, ya kita Kita pakai ini ya saudara. buka aja kuis Tuhan. Ya. Bagus, bagus. Mungkin tambah lagi Bill, eh begitulah Israel oleh mempelai wanita sekarang telah menjadi ibu seperti Hawa juga. Mana tuh? Bawah, bawahnya lagi. Oh ini ya. Iya, jadi dia nggak terpisah dengan Hawa gitu. Oh iya, Nah, iya, terus iya. ada ayatnya kan, yang Iya, di Wahyu 12 kan Israel juga jadi ibu tuh. Wahyu 12 ayat berapa tuh? hmm. Yang gak ada besi itu. Coba Wahyu 12 ayat berapa itu? Ya bentar, bentar. Ayat 5. Ya, Wahyu 12 ayat 5 dalam kurung. Ya kan, jadi Israel juga akhirnya akan jadi ibu juga. Bukan Ya, hanya jadi mempelai wanita. Akan naik status. Dan itu mengutip Mazmur 2 ayat 7 dan 9. Oke, ya, semoga cukup jelas ya teman-teman ya. Karena tadi benar-benar ngerangkum banget itu. Jadi cepat, jadi cepat, nggak cepat. nggak dibaca satu-satu ya. Jadi mungkin kalau agak kecepatan ya teman-teman bisa tonton ulang-ulang atau dilambatin, Ya, atau lihat notes-nya. lihat notes-nya. Oke. Oke, sampai sini Bill untuk Wahyu 12 sih. Ya. Jadi kita pas ya profil setan perjanjian lama, perjanjian baru, tapi kita sudah menyinggung pertentangan besar. Tema Iya, pertentangan besar. akhirnya dia akan serang manusia di Kejadian 3 Kejadian 3 ya. dan akan Mantap. terus menyerang, tapi terusnya itu kita belum bahas. Baru yang sampai Kejadian 3 dulu aja deh minimal. Ya, pertentangan besar. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan Rian, aku mau kita baca saja sedikit dan ulas sedikit dari Matius 13 ya. Matius 13. Karena ini menurutku tema pertentangan besar yang paling mudah dipahami oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, teman-teman sudah tahu ceritanya, jadi kita baca sedikit aja gitu ya. Di sini ada satu cerita di mana perumpamaan menabur benih, menabur benih. Nah, pada saat mau dituai ya, pada saat mau dituai si pekerja-pekerja ini tanya, si pekerja-pekerja ini tanya, Tuhan, bukankah yang kamu tabur itu adalah benih yang baik, gitu ya. Hmm. Ini kita cari ayatnya. Ini yang, nah, ayat 24 ya. Hal kerajaan sorga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik. Benih yang baik. Ya. Jadi awalnya saudara-saudara, Tuhan itu menciptakan benih apa? Yang Benih. baik. Ya. Ini Tuhan, arti semua karakter di sini langsung dijelaskan sama Yesus ya. Di Ya, dia perumpamaan. dia nggak seperti Wahyu ya. Ya, dia nggak seperti Wahyu ya. Jadi makanya saya tadi bilang kita harus baca ini. Karena ini simbolnya langsung dijelaskan. Hmm. Nggak perlu dianalisa susah-susah. Baik. Lalu datanglah musuhnya. Nah, pada saat sudah besar, mereka tanya, Tuhan, bukankah benih baik yang engkau taburkan? Ya, sebenarnya ini sudah agak menyinggung teodisi sedikit ya. Tapi maksudnya gini, kita melihat keadaan di dunia ini. Untungnya kita bersyukur kita orang Kristen, untungnya lagi kita bersyukur kita orang Advent. Yang tema pertentangan besar adalah teologi utama, doktrin utama. Salah satu doktrin utama Advent, ya kan? Jadi Hmm. kita beruntung. Tetapi kalau kita bukan orang Kristen, kita bertanya, kenapa ada dosa? Kenapa ada ini? Ya, kalau Tuhan Pertanyaannya Maha sama. Baik, kalau Tuhan Nah, Maha Baik, kenapa semua yang ada di dunia ini banyak kejahatannya, banyak penderitaannya? Kalau dia baik, harusnya dia ciptakan yang baik dong. iya. Ya, Sama dengan si pekerja ini yang dia tanya, Tuhan, bukankah kamu ini baik? Kenapa? Dari mana lalang itu? ya. Nah, lalu kata Tuhan Yesus, seorang musuh yang melakukannya. Artinya kejahatan bukan datang dari Tuhan, bukan datang dari saya, kata Tuhan. Hmm. Seorang musuh. Ada tema pertentangan. Kalau musuh itu kan pertentangan ya, Ya, pertentangan. Lalu kita tanya, lah kalau musuh yang melakukannya, Tuhan mau apa? Kenapa nggak bunuh aja musuhnya? Itu yang dibilang kan. Lalu berkatalah hamba-hambanya. Jadi maukah Tuhan supaya pergi mencabut lalang itu? Kata Tuhan Yesus,
Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatkanlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kalau saudara nanti baca di bawahnya, dia akan menjelaskan artinya. Artinya apa saudara? Kenapa Tuhan tidak langsung memusnahkan setan? Kenapa ada pertentangan ini? Demi siapa? Bukan demi Tuhan, tapi demi si gandum, yaitu kita. Amin. Begitu. Ya, semoga. Ya Karena kita kan? bisa juga jadi bagian dari si lalang kan, bisa juga. Ilalang. Bisa juga kan sebenarnya. Nah, nah, jadi kalau kita hubungkan dengan Ellen G. White tadi benar, tabiat itu harus ada pada saat sudah besar baru kelihatan. Itu ya, baru kelihatan. Nah, sampai di sini Rian. Ini Iya. sedikit saja. Mungkin Aku aku mau 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 konfirmasi ke Bila. Berarti maksudnya adalah kenapa Tuhan nggak segera menghancurkan semua yang jahat di dunia ini? Karena kalau dihancurkan takutnya yang baik itu ikut hancur juga. iya. Nah, Makanya itu harus ditunggu dulu. Harus itu kan ditunggu secara dulu. abstrak. Secara abstrak ya. Ikut menghancurkan yang baik itu apa maksudnya? Gitu kan? Hmm. Ikut yang menghancurkan yang baik itu maksudnya adalah karena pertentangannya ini adalah pertentangan ideologi. Hmm. Artinya Tuhan tidak bisa memusnahkan setan, lalu Langsung, nggak bisa langsung langsung. langsung pada saat dia berdosa. Lalu apa yang akan dilakukan oleh malaikat lainnya? Sedangkan malaikat lainnya saja tadi tidak bisa membedakan si setan ini yang benar atau yang Ya, salah. iya. Ya, dan itulah makanya sepanjang segala zaman akhirnya si musuh ini terus menabur benih buruk di antara benih baik. Tapi Iya, nggak bisa, tetap aja nggak bisa langsung dicabut supaya iya, kelihatan dulu, supaya yang iya, gandumnya nggak langsung kecabut, gitu ya. iya, iya. Nah, ini saya rangkumkan ya saudara. Tapi kalau saudara mau baca, itu bagus sekali ya bukunya ya, Theodicy of Love. Itu bagus sekali. Singkat cuma berapa ratus halaman. Ya, jadi dari sini pertanyaan yang sering muncul bagi kita dalam konteks pertentangan besar adalah nih, bentar. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan di dunia ini? Ini benih yang baik, gitu kan? Yang ditabur, tapi ada lalang yang tumbuh. Lah, typo. Hmm. Autocorrect. Lah. Tapi ada. Lalu pertanyaan kedua adalah, kenapa Tuhan tidak segera memusnahkan kejahatan dalam konteks ini setan, ya kan? Jawaban yang Tuhan berikan adalah bukan Tuhan yang membuat kejahatan. Ini ya, seorang musuh yang melakukannya. Itu kata-kata yang dipakai. Lalu bagusnya apa ya? Pemusnahan secara prematur ya akan menghancurkan gandum atau yang baik. Nah, inilah jawaban minimal yang Tuhan bisa berikan. Tapi kalau kita mau explore tema ini sangat besar sekali ya, saudara ya. Tema Iya, pertentangan besar ini. mungkin setan ini kan musuhnya ya, tapi benih yang buruknya itu kan bukan hanya setan ya. Bukan hanya setan. Ya, jadi kenapa Tuhan tidak segera musnahkan kejahatan setan dan pengikut-pengikutnya? Oh iya 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 Karena iya. setan itu kan musuhnya. Tapi kan yang mau dicabut kan apa, lalangnya juga. Nah, setan Semuanya kan ya semuanya. iya, jadi bukan hanya musuhnya yang dibunuh, lalangnya masih ada. Nah, akhirnya Iya nanti. Jadi iya lalangnya ini bisa jadi kita juga gitu, benar benar lalangnya. benar benar. Wah mantap. Ya, jadi Nah, bukan hanya kenapa setannya nggak langsung dimusnahkan, tapi kenapa sekarang di dunia ini semua orang yang berbuat jahat yang mengikut setan nggak dimusnahkan juga. iya dan seperti Mazmur kemarin Mazmur 37 kan. makin baik hidupnya. Malah iya, jadi maksudnya pertanyaannya setan ini bekerjanya bukan hanya dia sendiri langsung turun bikin orang jahat. Sorry, Iya bikin penderitaan enggak. Dia bekerja melalui orang-orang yang mengikut dia. iya Karena penderitaan di dunia ini kan penyebabnya orang.
Iya, orang yang benar. nggak adil, orang-orang jahat, Korupsi dua ratus baru tujuh puluh satu ya yang baru-baru ya berita ya. Nah, itu kan kerjaannya si musuh dengan menebar melalui. benih lalang. Nah, itulah lalang-lalangnya itu loh. Jadi yang pertanyaannya adalah bukan hanya kapan iblis dimusnahkan, tapi kapan orang-orang ini juga dimusnahkan. Pertanyaan lebih bagusnya, apakah saya lalang? Dan itu juga ya. Jadi bukan hanya setannya dimusnahkan, tapi kalau orang-orang ini juga dimusnahkan sekarang, bahaya juga. Karena Iya, nanti orang-orang yang baiknya juga akan ikut tercabut gitu. cabut kata yang dipakai. Iya, Hmm. bagus sekali ya, bagus sekali pelajaran kita. Ada yang sebelum kita masuk pertanyaan, Udah, udah. ya, Lanjut, lanjut. kita masuk pertanyaan hari Jumat ya. Oke. Nanti kalau misalnya sudah dijawab ya kita tinggal refer ke atas, biar gampang. Pertanyaan hari Jumat. Pertanyaan nomor satu, jika Allah tahu bahwa Lucifer akan memberontak, wah ini filosofis sekali ya. Mengapa dia memberikannya kuasa untuk memilih sejak awal? Atau ketika Lucifer memberontak, mengapa Allah tidak langsung memusnahkannya? Reaksi seperti apakah yang mungkin terjadi pada alam semesta yang belum jatuh jika Tuhan langsung memusnahkan Lucifer? Mengapa konsep ketertarikan alam semesta terhadap rencana keselamatan begitu penting untuk memahami pertentangan besar ini? Ya, ini banyak pertanyaan digabung jadi satu. Hmm. Banyak pertanyaan digabung Ini jadi satu. sebenarnya satu poinnya aja udah susah loh dijawab. Udah susah. Ya, Digabung jadi satu lagi. tapi saya tidak akan menyerah anjay. Ya, aku ya ini masuk ke filsafat sedikit ya, tapi nggak apa. Tapi nggak kenapa. Ya, free will adalah eh, kebebasan memilih adalah syarat penyembahan yang tulus. Ya. Dan kebebasan memilih ini diberikan kepada semua makhluk ya, termasuk Lucifer. Artinya semua yang menyembah Tuhan ya karena mereka memang mau menyembah Tuhan, gitu ya. Tuhan tidak bisa memaksa siapapun untuk menyembah Dia. Nah, seandainya perperangannya adalah perperangan fisik, maka Tuhan sudah pasti menang secara Hmm. langsung, ya kan? Ya. Karena Nah, secara fisik kekuatan dia jauh iya, di atas Lucifer. di atas siapapun yang melawan dia. Ya. Ya sekarang yang melawankan Lucifer. Ya, Lucifer. Hmm. Benar. Namun karena perperangannya adalah dalam bentuk tuduhan, ya ini kalau secara secara apa namanya? Secara kata bagus banget ya. Saat setan devil itu kan secara makna literalnya kan adalah penuduh, accuser itu ya. Hmm. Hmm. Jadi adalah tuduhan, maka pembuktiannya hanya oh bukan, ini tambah. Tuduhan karakter, Hmm. maka pembuktiannya hanya bisa dibuktikan dalam bentuk karakter yang membutuhkan waktu. Itu ya. Itu sudah Ya. menjawab kenapa tidak bisa dimusnahkan selain yang di atas tadi ya. Baca Matius 13. Mungkin itu typo-typonya. Mana-mana? eh memang menang sudah pasti menang. Nah, itu M-nya dua tuh. Eh, Kiri. oh ini Itu. Nah, ya, dan peperangan kayaknya bukan perperangan. perperangan, peperangan. Eh, Di, di atas juga. Kiri, kiri. Ah, kirinya lagi ada. ya. Ini ejaan tempo dulu, enggak lah, bercanda. Memang Oke, typo udah. aja. Memang fail aja. Udah. Ya, jadi ini sudah menjawab ya. Kenapa Tuhan memberikan kuasa memilih? Karena kuasa memilih adalah syarat penyembahan yang tulus. Gitu ya. Iya. Kenapa tidak dimusnahkan? Tadi di Matius 13 sudah. Dan karena bentuknya itu loh. Nah, sebenarnya Yan ada banyak filosofi yang ada pertanyaan bagus banget ya tentang ini. Hmm. Sebenarnya ada satu. Ini kan ditanyanya, jika Allah tahu bahwa Lucifer akan memberontak, mengapa dia diberikan kuasa? Kalau aku harusnya bertanya sebelum itu lagi. Kalau Tuhan tahu Lucifer akan memberontak, kenapa diciptakan? Hmm. Ya, sekalian nggak usah diciptakan kan dia maha tahu ya. Iya. Kenapa Harusnya nggak diciptakan? harusnya tahu lah kalau dia mau memberontak. Daripada bikin penebusan, mending nggak usah Tapi dibikin nggak usah repot. masalahnya.
Iya. Nah, untuk menjawab pemikiran-pemikiran seperti itu, Itu kok ya, ada ASD. nggak, ini untuk apa namanya supaya supaya nggak ini. Untuk menjawab itu saya harus buka ini, kita harus kita baca ya. Karena untuk membahas ini itu ini banget, kemenangan akhir mana tadi? Bab 29. Ini yang dikutip Mark Finlay ya. Asal mula dosa. Nah, Yan, tolong baca satu paragraf ini. Ini bagus. Ya. Bagi orang banyak, asal mula dosa dan alasan keberadaannya merupakan suatu sumber kebingungan besar. Mereka melihat, ini pekerjaan ya, Iya. mereka melihat pekerjaan si jahat dengan akibat-akibatnya. Bencana dan kehancuran yang mengerikan, dan mereka bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi di bawah pemerintahan dan kedaulatan oknum yang tak terbatas dalam hikmat, dalam kuasa, dan dalam kasih. Suatu misteri yang mereka tidak temukan jawabnya. Dan dalam ketidakpastian dan keraguan-raguan, mereka dibutakan terhadap kebenaran yang dinyatakan dengan jelas oleh firman Allah, sesuatu yang penting bagi keselamatan. Dalam keadaan bertanya-tanya mengenai keberadaan dosa, ada orang yang berusaha menyelidikinya di tempat di mana Allah tidak pernah menyatakan. Karena itu, mereka tidak menemukan jawaban kesulitan mereka itu. Dan orang-orang seperti ini, yang didasari oleh sikap ragu-ragu dan suka mencela, membuat hal ini sebagai suatu alasan untuk menolak perkataan Alkitab. Namun yang lain, gagal mengerti dengan sempurna masalah besar kejahatan ini karena tradisi dan penafsiran yang salah telah menutupi ajaran Alkitab mengenai tabiat Allah, sifat pemerintahannya, dan prinsipnya dalam menangani dosa. Iya. Nah, saudara, ini untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Memang ada hal-hal yang kita nggak tahu. Itulah di awal tadi ya. Ya inilah salah satunya. Inilah salah satunya. Ya, inilah salah satunya. Dari mana? Siapa yang menggoda setan? Kenapa dia bisa tiba-tiba dosa awal? Siapa yang menggoda? Kalau kita kan yang goda setan. Yang goda setan siapa? Ya, kita berdosa karena setan lah, setannya setan siapa itu? Ya, setannya setan siapa? Ya. Nah, ini ya pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya. Kalau Tuhan tahu kenapa dia ini, ini Ellen White menegur ya, memberikan amaran. Apa yang pada kita itulah yang tadi di awal ya. Hati-hati dalam penafsiran yang salah bahkan dia bilang. Atau tidak puas, tidak puas. Wah, kurang puas ini, kurang puas. Gitu. Ya. Kita harus belajar sedalam mungkin, sejauh yang dikasih tahu. Iya, Tapi begitu udah nggak dikasih tahu, wah bahaya juga kalau kita sampai ke sana. Tapi jangan sampai nggak belajar jadi nggak menggali. iya, Ya, jadi sedalam yang dikasih, tapi jangan keluar dari yang dikasih. iya. Nah, itu ya. Ini bagus ya. Saya ada kutip ini kemenangan akhir Ya. ya. Ya, Bill, kalau kita kembali ke ayat perjanjian lama tadi ya, misalkan tadi YSK 28 ya. Hmm, YSK 28 itu juga kira-kira menggunakan frasa yang menunjukkan kalau eh, keberdosaan atau kejatuhan setan ini yang kita sebut dengan gelar Lucifer ya, kita sebut aja Lucifer ya, ya. bahwa kejatuhannya Lucifer ini adalah misteri yang tidak Misteri. diketahui dan tiba-tiba. Hmm, Ya, coba YSK 28 ayat 15. bentar. Ya, dan YSK tuh dalam tulisannya sama sekali nggak menjelaskan kenapa begini. Dia bilang tiba-tiba begini, dia bilangnya gitu. Ya pokoknya misteri lah. 28 28 ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Udah gitu doang. Ya, Jadi kamu sempurna dari sejak hari kamu diciptakan, ya, sampai kamu salah. iya, Udah, itu aja. Ya, jadi ayat ini kalau kita mau benar-benar dalam ya, oke berarti sempurna, dia salah saat dia salah. Siapa yang goda? Kenapa bisa? Ya, dia salah saat dia salah. Dia mau berbuat salah, dia salah. Alasannya nggak tahu, misteri. Misteri kenapa Lucifer bisa berdosa. iya. Itu. Ya, Ya. scale. Nah, komentar terhadap ini, Ellen White memakai penggambaran setan awal dosa setan atau kebiasaan dia untuk melawan Tuhan awalnya adalah sebuah titik. Sampai akhirnya titik itu besar besar dan akhirnya menggerogoti hidupnya. Itu frasa yang dipakai ya, tapi saya lupa ininya apa. Nah, dan itu juga menerangkan ya bahwa Tuhan Tuhan ada membujuk dia ya, Hmm. yang kutipan sebelumnya. Tapi itu Nah, misteri. misteri itulah yang susah ya. Kenapa bisa dia tanpa digoda punya titik itu? Iya. Dan di Terus sorga lagi. terus bagaimana bisa titik itu terus membesar? Emang siapa yang menggoda dia untuk semakin besar? Nah, kita kan misalkan
melakukan satu dosa, terus makin lama makin terbiasa, itu kan ada kecenderungan berbuat dosa, Ya banyak ada faktor. ada setan yang menggoda dia. Kalau tadi dijelaskan oleh Ellen G. White, awalnya satu titik, makin lama makin besar. Kenapa dia bisa punya titik itu? Iya. Tiba-tiba, ya tiba-tiba. Terus kenapa makin membesar? Apa faktornya? Ada kecenderungan kah? Ada godaan kah? Kenapa? Nggak ada. Ya misteri Nggak aja. tahu. Nggak Kita nggak tahu. tahu. Yang kita nggak tahu bener kenapa bisa begitu gitu ya. Ya, jadi itu ya saudara-saudara ya. Bagus sekali ya. Tadi kita nggak mau bahas Yeskiel 28, keluarnya malah di sini, mana bagus ya. Iya. Ya, inilah nggak di ini. Oke, pertanyaan nomor dua. Apakah penyebab atau alasan-alasan yang dapat Anda pikirkan untuk kematian Kristus di kayu salib? Apakah hanya menyatakan karakter Allah? Nah, apakah Hmm. untuk membayar harga tebusan bagi dosa? Jika iya, kepada siapakah tebusan itu dibayarkan? Bagikanlah pemikiran Anda dan berikanlah alasan-alasan Alkitabiahnya. Lu dulu, Yan. Oke, berikanlah alasan-alasan Alkitabiahnya. Coba kita Wahyu 12 dulu. Kita kembali ke Wahyu 12 ya. Ini sebenarnya bukan pelajaran sahabat ini ya. Karena sahabat ini cuma sampai ayat 9 ya. Tapi kita terusin 2 ayat deh. Sampai ayat Ya, 10, ya, ya. 10 dan 11 deh. Ya, tanggung. Tambah 2 ayat aja ya. Oke. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Hmm. Ya, Mesias yang diurapi ya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Setan telah dilempar. Hmm. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Gini, kalau kita baca Wahyu 12 ayat 5, dikatakan si wanita Israel ya, Israel itu akan melahirkan seorang anak, anaknya ini akan mendirikan kerajaan Allah, memerintah dengan gada besi. Hmm. Penggambarannya gitu, ngambil dari Mazmur ya. Hmm. Artinya apa? Kalau dia mendirikan kerajaan Allah, memerintah dengan gada besi, itu kira-kira adalah bentuk kemenangan dong. Iya. Ya, berarti pada akhirnya si anaknya wanita ini, anaknya Israel yang adalah sang Mesias sendiri, Yesus ya, itu akan menang dengan gada besinya memerintah mendirikan kerajaan Allah di bumi. Pertanyaannya adalah gimana cara dia bisa menang? Kok bisa-bisanya anak ini memerintah dengan gada besi menang melawan si naga? Kemenangannya itu dijelaskan di ayat 10 dan 11. Ya. Dia harus menang dengan cara berdarah. Jadi si anak ini bisa menang memerintah mendirikan kerajaan Allah dengan gada besi kalau dia berdarah. Darah. Kalau dia menderita, Hmm. kalau dia mati. Nah, jangan lupa ya, Wahyu ini sering switching simbol. Iya. Kalau tadi di ayat 5 itu disebut sebagai anak yang lahir dari perempuan, di ayat 11 dia disebut sebagai anak domba. Iya. Itu sebetulnya sama. Anak yang lahir dari perempuan itu, anak yang Beranak. lahir dari Israel ya, sama Mesias, dan anak domba itu sama-sama sang Mesias, sama-sama Yesus. Artinya anak itu, anak yang lahir dari perempuan atau anak domba harus berdarah, harus mati. Itulah caranya supaya dia bisa mendirikan pemerintahan dengan gada besi. Caranya dia mengalahkan iblis. Dan ini jelas-jelas alusi kejadian 3:15. Hmm. Ya, kita ingat kejadian 3 ayat 15, perempuan itu akan melahirkan anak dong. Kejadian 3 ayat 15. Gimana caranya ular yang menggoda perempuan itu mati? Ayah Diremukkan. anak ini harus meremukan kepalanya Kalahkan. ular. Tapi waktu dia meremukan kepala ular harus harus ada hal lain yang terjadi. Ya, tumitnya di. Tumitnya harus dipatuk. Ya kan? Jadi maksudnya gini, kalau kita, kalau ini bahasanya Wahyu, kalau kita pakai bahasanya kejadian, kejadian itu kontroversi. Kita melihat ular itu menyerang Hawa. Gimana caranya ular mati? Keturunannya Hawa harus meremukan kepalanya dengan cara meremukan kakinya sendiri. Ya. Nah, jangan kita pikir waktu kakinya remuk, oh kan cuma kaki. Kalau kepala remuk mati, kalau kaki remuk nggak mati. Enggak, ular tuh punya bisa. Ya. Jadi Ya, pada ya. dasarnya si anak ini harus mati juga, meskipun yang kena tumitnya, karena ya bukan kalau ke kepala remuk jelas mati. Kalau tumit remuk kan cuma luka, ya enggak bisanya kan nyebar ke seluruh tubuh, gitu Ya. loh. Akhirnya anak ini harus mati juga, dan itu terjadi bersamaan, simultaneously. Apa itu bahasa Indonesia itu? Ya, bersamaan. Bersamaan dan saling ketergantungan. Ya, ya. Kalau Keterkaitan. keterkaitan, kalau dia mau injak dia harus merelakan dipatok dong. Iya dong. Jadi dia harus merelakan kakinya itu kena kena patok karena dia memang mengarahkan kakinya ke kepala itu. Ya, jadi nggak akan ada kematian ular tanpa si anak si anak keturunan Hawa ini dipatok. Ini Ya. bahasanya kitab Kejadian ya. Dan Ya. kitab Kejadian tuh pakai bahasa yang sama
untuk meremukkan kepalanya ular itu syuf, ya, dan untuk tumit yang diremukkan oleh ular itu pakai kata syuf juga. Juga. Jadi mereka Walaupun beda ya walaupun organnya. beda, organnya beda, mereka pakai bentuk kehancuran yang sama. Nah, Nah, jadi untuk membuat ular hancur, si anak ini harus hancur. Itu istilahnya kitab kejadian. Nah, istilahnya wahyu adalah naga, bukan ular. agak. Ya, jadi supaya naga ini mati, anaknya si eh, wanita harus mati, anak domba harus mati. Ya, jadi eh, alasannya untuk menyatakan karakter Allah, ya, itu akan menjadi penyingkapan karakter Allah bagi seluruh makhluk yang belum jatuh, para malaikat yang belum jatuh, ya. Tapi alasan yang kedua adalah alasan keadilan, ya. Mhm. Keadilan dan kasih yang berjalan beriringan, ya. Ya. Dan ini, Ya, dan pembuktian bahwa keadilan dan kasih bisa berjalan beriringan. iya, keadilan dan kasih, ya. Jadi bukan karakter Allah itu yang pertama jelas bahwa bahwa tuduhan setan itu salah, tapi keadilan dan kasih itu berjalan bersamaan karena yang berdosa itu yang harus mati kan itu sebenarnya. Ya, Ya, jadi memang ada yang harus mati, tapi kasih itu harus mengampuni. ya. Gimana caranya? Harus dihukum tapi harus diampuni. Ada caranya. Caranya adalah yang Orang menghukum yang itu, tidak bersalah mati. orang yang tidak bersalah mengambil hukuman itu, menggantikan, Ya, berkorban, ya. Dan itulah alasannya. Dan justru dengan alasan itu karakter Allah makin terbukti lagi. ya. Makin jelas. Itu yang tadi ya, Makin makin komentarnya Nyawat jelas ya, yang lagi. samar-samar jadi terang. Itu. Jadi ya itulah kita bisa melihat penebusan itu kan di tengah-tengahnya kejadian dan wahyu, ya. Kejadian itu Ya, paling awal, wahyu itu paling akhir gitu kan. Kita bisa melihat di tengah-tengah, ya. Tapi kita bisa ngeliat ini juga semacam inkursio, semacam kurung buka kurung tutup. ya. Kejadian udah bilang itu, wahyu bilang itu lagi. Ya, Iya, iya. jadi semua yang ada di tengah, keluaran Proses. keluaran sampai apa sebelum wahyu, Yudas, ya. Keluaran sampai Yudas harus dibaca dalam pemahamannya kejadian 3 dan wahyu 12. Hmm, Penebusan. Pertentangan besar ini puncak solusinya itu di penebusan. iya. Oke, lanjut ya, tiga pertanyaan terakhir. Ketika kita menggunakan istilah pertentangan besar, apakah yang kita maksudkan ini udah ya tadi di atas ya? Sudah jelas ya? Jelas, jadi ini aku skip aja. Ada kitab suci manakah yang berbicara tentang realitas dari pertentangan besar? Ya, Ayub 1 dan 2 tadi kita sebutkan di awal. Matius 13 itu yang kita pakai ya, salah satunya. Tentang pertentangan besar. Bagaimanakah pemahaman gereja Advent hari ke-7 yang memiliki keunikan di antara denominasi Kristen lainnya? Apakah yang terdapat dalam tema pertentangan besar ini yang membedakan umat Advent? Nah, ini Bentar, Will. Nomor 3 itu sudah jelas. oh sudah dijelaskan. Oh, ya, sudah jelasnya. Sudah jelas ya, sorry. Ya, Oke, lanjut. pertanyaan terakhir ya. Nomor 5. Ya, sebenarnya kalau ditanya bagaimana pemahamannya, ya inilah yang kita bahas pemahamannya. Inilah ya. Iya. Iya, tapi di penuntun guru itu ada penjelasan yang cukup baik, ya, bahwa Bagaimana ya? Bagaimana? bagian 2, ya, bahwa gereja Advent Oh, itu ini ya. selain belajar seperti ini, pertentangan besar secara Alkitabiah, gereja Advent itu telah memasukkan pertentangan besar itu ke dalam doktrinnya secara resmi. Jadi ini adalah bagian dari 28 doktrin dan bagian dari teologi gereja Advent secara resmi. Ya, yang pertama adalah doktrin nomor 8, Hmm. Hmm. gitu ya. Habis itu doktrin nomor ada dua, selain nomor 8, nomor coba ke bawah dan nomor 7, ya. Jadi seberapa pentingnya doktrin apa pertentangan besar ini dalam konteks gereja Advent? Sangat penting. Dia masuk ke dalam 28 doktrin. Doktrin nomor 8 dan doktrin nomor 7 itu membahas tentang ini. Hmm. Ya. Jadi doktrin itu kan kira-kira sistematik teologinya gereja kita, ya. Nah, ya. Nah, ya dia memang benar-benar teologi khasnya gereja kita. Ada di doktrin nomor 8, nomor 7 dan sepertinya semua doktrin yang lain berhubungan dengan doktrin ini juga. Doktrin ini. Iya, Gitu. mantap. Atau ada lagi selain 8 7 coba ke bawah lagi, Bil. Mungkin mungkin ada 8 7 ya 8 dan 7 doang sih. iya. Nanti kalaupun ada ya itu saling berhubungan ya. Oke, Ya. rangkuman poin-poin, saran, poin diskusi bagi guru SS. Eh, oke An, apa dulu nih? Ya, pertama menjelaskan konteks ganda Yesaya 14. Hmm. Ya, dia memang aslinya untuk Raja Babel, tapi juga alusi kepada kejatuhan setan. Hmm.
Ya, jadi harus dijelaskan jangan tiba-tiba ini kejahatan setan, nggak harus dikasih Ya, tahu dulu ya. tiba-tiba jatuh. Bukan bukan tiba-tiba jatuh, maksudnya tiba-tiba ini tentang setan. Iya, tiba-tiba tentang jatuh. Ya, ini awalnya tentang Raja Babel dulu, tapi Raja Babel ini sombongnya seperti setan, itu harus dijelaskan ya. Ya. Atau Lalu, atau kalau ada waktu coba jelaskan kalau Lucifer itu adalah bukan nama, ya, itu kurasa tapi 1 menit sih, nggak 2 menit lah. Kan cuma, ta- tapi terjemahan dari gelar. Ya sebenarnya kalau mau bahas bahasa Ibrani tadi cukup panjang ya. Hillel ben Syachar, apa itu ben? Hillel artinya apa? Syachar artinya apa? Ya. Tapi kalau ada waktu bisa dijelaskan. nah. Lalu dari sini kita ke Ya Ayu. tadi Wahyu ya. Wahyu 12 ayat Ya, ayat 1 mungkin ya, dari ayat 1 jadinya ya. Satu ya, sampai 9 ya. ya, ya. Ya, ini, Iya. ya. Baru masuk ke tema pertentangan Pertentangan besar. di Matius 13. Along the way kita ada bahas apa tuh? Oh ini ya, ya ini Wahyu 12 ini kalau ada waktu bisa ini ya. Wahyu 12 jika ada waktu Mas Jelaskan paralelnya dengan kejadian 3. paralelnya dengan kejadian 3. Ya, tema pertentangan besar 13 lalu udah cukup lah pertentangan Langsung pertanyaan pertanyaan. pertanyaan nomor 1 mungkin ya. Ya, itu wajib sih. Ya, ya, kalau ada waktu lebih yang lainnya juga boleh. Ya. Wah, mantap. Ya, teman-teman, ini karena kita masuk ke pelajaran baru dan memang temanya temanya cukup menarik dan filosofis, Ya, dan cukup sulit ya. agak sedikit sulit jadi memang agak panjang. Tapi ya kalau mau belajar mah seru-seru aja. Iya, iya. Nanti teman-teman bisa ringkas sendiri di kelas masing-masing. Yang penting apa teologinya Jangan sampai ini jangan hilang. sampai hilang ya, itu dia. Ya teologi yang tadi ya urutan ini ya. Ya, pelajarannya bagus sekali saudara. Ini juga menepat kalau aku aplikasi pribadinya ya menempatkan kita bahwa kehidupan kita itu dilihat dalam sebuah konteks yang lebih besar. Hmm, Ya, konteks ya. pertentangan gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang memang ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih besar. Kadang-kadang kan kita bertanya untuk apa saya di sini, ngapain saya? Ternyata Hmm. belajar ini kita lihat ya, kita dalam suatu drama yang paling keren, Paling ya, epic. paling epic ya, dan sudah mau final ini, gitu. Iya. Wah mantap ya. Ada yang sebelum penutup, sebelum kita berdoa, Udah. udah cukup? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami baru saja selesai belajar sekolah Sabat. Bantu kami untuk mengerti apa yang kurang Kau boleh jelaskan kepada kami. Berkati juga para guru-guru sekolah Sabat supaya bisa menjelaskan dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, berikan kami hati yang rendah hati untuk mengerti firman-Mu, terutama di sepanjang pelajaran-pelajaran mendatang, dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Oke, teman-teman. Jangan lupa shalom. share dan subscribe. Shalom.